Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau ini dulu, bang, izin ya gue ya. In one, two, three, open the door. Ya biar biar ini apa mirip-mirip kayak Deddy Corbuzier ya, cuma ya botaknya udah mirip gitu kan, ototnya dulu pernah ada gitu kan, biar agak-agak ke bawah suasana podcastnya beneran gitu ya bang ya. Nah, teman-teman, kembali lagi di acara podcast kita, podcast kesayangan kita di Eastern Ngariung. Nah, di edisi kali ini kita agak seru nih, karena kita ada kedatangan dari Bang Usman, dan nanti juga di sesi terakhirnya nanti kita ada sosialisasi dari Kisel nih. Kira-kira Kisel mau ngasih apa ya? Apakah tiba-tiba ada SHU tambahan kan Bang Usman gitu ya? Banyak souvenir tuh. Oh, ada souvenir juga nih kayaknya nih. Tapi ini souvenir cuma gimmick doang, bukan dikasih buat teman-teman, katanya sih gitu sih. Belum ada arahan buat kasih gimmick terus kita buat di edisi hari ini. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama gitu kan. Kita udah kedatangan Bang Usman di sini. Kita pengen sekitar ngobrol-ngobrol nih gimana ya. Kita tadi udah sempat ngobrol. Kira-kira apa saja sih bang yang mau diceritain nanti kira-kira di edisi kali ini. Rupanya setelah aku gali-gali, rupanya Bang Usman ini punya banyak hobi-hobi yang cukup menarik, dan rupanya walaupun kita merah ini hari ini, di dalam darah kita hitam putih ya bang ya, kita Fursa UV kita rupanya. Wah, jadi jauh-jauh rupanya Juventus ini tuh skupnya kecil rupanya, masih ketemu sama saudara-saudara kita juga. Nah, Bang Usman, kita mulai aja di sesi pertama kali ini ya. Mungkin kita boleh perkenalan dulu nih, Bang Usman, karena kan dulu juga Bang Usman sempat di SQ aja. Mungkin cerita dulu pertama kali masuk di Telkomsel kapan sih bang? Gimana bang? Siap, makasih Bang Angger. Terima kasih nih kesempatannya untuk kakak Eastern diundang di podcast nih jadi pembicara. Terus terang ini first time lah ya. Sama ya, kita mulai pertama kali. Yang mudah-mudahan bisa menghibur lah ya. Nah, saya masuk Telkomsel itu tahun 2007. Gua masih kuliah tuh. Oh, 2007 udah masih jadi lulus 2006. Nah, sempat kerja setahun di perusahaan swasta. Nah, masuk Telkomsel di 2007. Pertama masuk tuh kantor pusat. Ya, kantor pusat itu di CCM, Customer Service sekarang. CCM. Itu 7 tahun lah di situ. 7 tahun. Terus tahun ke-8 itu masuk ke CBSM yang sekarang nih, Sales Strategi. Dulu namanya Sales Strategi. Itu sampai 2024. 2024 alhamdulillah gabung nih sama teman-teman di area 2. Kira-kira singkatnya begitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke hobi nih tadi bang. Tadi kan abang pernah di SQ lama tuh di CCM, terus CBSM, terus ke area. Ada feel yang beda nggak sih bang? Dulu waktu pas di SQ berapa tahun? 8 tahunan lebih kali ya? Berapa tahun lebih? 8 tambah sekian belas tahun lah ya. 7 tambah 10 ya, 17 tahun di kantor pusat, terus ke area. Ada yang feel yang beda nggak sih bang? Karena siapa tahu nih saya nanti ke kantor pusat gitu bang, jadi udah siap nih. Spill dikit boleh ya bang, tapi izin ya bang. Ya, agak beda sih, memang beda. Jadi kalau kontrolnya di region atau area tuh memang udah numbers ya, jadi target. Jadi memang seberapa achieve performance kita. Memang kontrolnya itu. Nah, kalau di HQ kan kontrolnya nggak mesti target, nggak melulu target. Dia bisa deliverable development atau program gitu ya, lebih nggak terukur lah menurutku ya. Tapi kalau di region, branch, area gitu ya, memang yang memonitor kita tuh angka-angka gitu performance. Nah, kalau gitu kan itu kalau misalnya di kerjaan ya bang. Tapi kalau misalnya abang sendiri enak mana bang? Misalnya abang hari-hari pergi ke kantor pusat atau abang hari-hari pergi ke sini di area yang kemarin kan di BSD kan ya bang ya, terus sekarang ke Bogor gitu. Sebenarnya kalau milih, wah kayaknya mah kalau ke SQ gua mah mati di jalan gitu misalnya, tapi lebih enak sini atau kayak gimana, malah lebih enak hari-hari jalan ke SQ nih?
Dua-duanya enak ya. Dua-duanya enak kok. Bahaya di pertanyaan kan. Agak ini ya, agak Ya. tepi jurang ya. Dua-duanya enak. Nah. Jadi dua-duanya kita nikmati lah. Kita Apalagi nikmati, di ya. Eastern, terus terang di Eastern, Bang Abi, leadership Bang Abi, leadership GM-GM yang lain juga kerasa lah, lebih dekat gitu, lebih kekeluargaan gitu sih. Oh, Dan iya. belajar banyak di Eastern. Siap. Nah, tadi kan misalnya abang tadi udah belasan tahun di HQ, terus pindah nanti ke area, sekarang udah di area gitu kan. Kalau kita ngomonginnya sisinya di keluarga deh, abang lebih, atau misalnya keluarga lebih merasa kayak rumah abang di mana sih kalau boleh tahu? Depok. Di Depok, kan di Depok nih. Ada curhatan dari keluarga nggak sih? Wah, kayaknya lebih enak dulu ya. Saya sekarang ya kayaknya lebih gampang pulang ke rumah gitu. Jadi abang bisa punya lebih banyak waktu kayak, atau misalnya di rumah atau kayak gimana sih? Ya betul tuh. Di area dan di region waktu ketemu keluarganya lebih banyak tuh. Nah, itu dia. Itu yang priceless kayaknya. Betul. Jadi maghrib tuh kadang udah bisa jamaah di rumah tuh. Oh, Masya Jadi Allah. udah- Iya, benar-benar. Alhamdulillah. Nah. Oke. Nah, kan kehidupan tuh kan kadang-kadang nggak cuma semua berhubung sama kerjaan gitu ya. Nah, kalau misalnya tuh di luar pekerjaan yang kita nggak tahu Bang Usman tuh, Bang Usman biasanya ngapain aja sih Bang? Biasanya kalau misalnya nggak ada hubungan sama pekerjaan sehari-hari, misalnya apa gitu? Ya, jadi sebetulnya ini kepengaruh juga saat pandemi melanda kita Nah, ya. kenapa Jadi tuh pasti pandemi? kita di rumah gitu ya. Jadi hobi-hobi setelah pandemi itu banyak yang hobi-hobi yang sifatnya mager nih. Ya. Iya. Mager. Jadi banyak nonton drakor. Wah. Saya suka nonton drakor nih. Oh iya, siap. Nonton bola juga Nonton suka. bola. Sama ya podcast tentang saham misalnya. Wah, nah. Jadi Menarik ini. Ini ngeliatin coba ini Pelikadik, siapa lagi nih gitu teman-teman ya. Bekasi nih yang udah sering saya tiap hari kayaknya ngeliatnya tradingan mulu. Nah ini mumpung aja yang punya satu hobi nih, kita mungkin bisa disimak-simak lagi nih. Nah tapi tadi menarik nih tadi drama Korea. Drama Korea yang mana yang genre apa yang abang suka nih? Kan biasanya kalau drama Korea kan banyak, ada yang romance, ada yang action segala rupa, atau segala rupa, semua yang penting Korea ditonton nih. Jadi apa yang ditonton istri kita tonton. Wah, Karena berarti memang awal mulanya dari istri. Iya. Karena memang dulu kan gak suka ya. Nah, tapi ternyata ya karena kita berumah tangga ya kita nemenin. Oh ternyata suka juga. Nah, jadi saya lebih sukanya yang santai-santai sih, kayak komedi romantis gitu Wah, lah. komedi romantis. Jadi, Nah, gue juga mirip sih sama Bang Usman. Ya, saya juga suka nonton, tapi nontonnya drama Korea, drama Cina. Nah, Drama Cina yang ada di Facebook yang cuma sepotong-sepotong itu dah. Itu saya nonton itu. Tapi sekarang kemarin juga baru semalam tuh kayaknya drama Korea tuh ada yang kayak ke drama Cinaan di si cerita-cerita itu yang tiba-tiba suamiku adalah seorang CEO segala rupa tuh yang kayak gitu-gitu terus drama Korea sekarang ada kayak gini-gininya. Aku kira drama Cina doang yang begini, rupanya drama Korea juga ada yang mulai ke arah sana, yang mulai ke arah yang nungguin suaminya tiba-tiba kaya gitu kan. Gitu. Nah, berarti kalau Bang Usman mas sukanya nontonnya yang Korea romance gitu apa ya, drakornya yang romance gitu ya, yang romance komedian gitu. Nah, berarti kalau misalnya di rumah bini nggak boleh nonton duluan dong, kudu nonton bareng dong. Kan kalau misalnya bini udah nonton, abang nggak bisa nonton lagi dong. ya nggak apa-apa. Oh ya, Jadi memang sekarang udah bisa mandiri berarti ya. kita ngimbangin aja lah ya. Jadi misalnya kadang kan kalau istri itu kan hampir semua ditonton tuh. Iya. Kita kadang ada yang nggak masuk genre-genrenya gitu ya. Kalau aktornya sendiri ada yang abang suka spesifik gak? Cuma sukanya si aktornya atau aktrisnya yang si ini si itu gitu. Ada yang abang ciriin gak sih misalnya yang itu? Yang paling inget tuh ini dia. Crash Landing on You. Wah, Hyun Bin. iya. Nah, kalau gue sih sebenarnya kan nggak terlalu apal banget ya, karena
ya mohon maaf ini sama ini ya fansnya Korea K-pop segala rupa gitu. Buat tuh kalau misalnya ngeliat cewek Korea tuh mukanya sama semua bang, makanya meskipun masih belum bisa. Makanya kadang-kadang gue suka kagum sama orang yang bisa hafal artis-artis Korea. Bener. Karena gue ngeliat itu ini sama semua mukanya, perasaan ini bisa, namanya siapa kayaknya semuanya sama gitu, luar biasa itu kalau bisa membedakan artis gitu kan ya. Oke, nah itu tadi kalau biasanya abang nonton tiap hari kah atau Enggak sih, enggak. Tapi biasanya ada aja sih, misalnya berapa bulan tuh ada aja. Kemarin tuh baru selesai apa tuh, Bon Appetit, Your Majesty. Wah, itu juga bagus tuh. Wah. Yuna tuh yang main. oh Yuna SNSD? Iya. Wah, tahu gak yang itu? Itu dia. Ya nggak kosong banget dari pengetahuan gue tentang Korean masih ada inilah, nggak bocah kosong banget gue ini. Jadi kalau yang itu berapa episode kemarin? Aduh, lupa tuh ya. Banyak 12 kalau 12 nggak salah. episode ya. 12 Iya sih, kalau yang laki nonton drama Korea tuh udah 19 episode selesai. Nggak kayak tersanjung bang, 8 sih. Cuma 8 kan satu sesinya berapa ratus scene gitu kan. Tersanjungnya sampai 8, satu ini juga nggak tahu berapa ratus gitu. Enaknya sih kalau nonton Korea sih emangnya kayak gitu, berapa season kelar, nonton lagi film yang lain gitu ya bang. Nah, oke. Terus selain drama Korea tadi suka nonton bola. Nah kebetulan kita sama-sama Juventus. Kamu jadi Juventus ini dari sejak eranya siapa nih bang? Eranya ini juara champion itu enggak. Oh pas yang Raffanelli berarti. Raffanelli Vialli. Luar Itu biasa. 94 kalau nggak salah ya. Raffanelli Vialli tuh. Golnya Vialli tuh gol Raffanelli juga dari pinggir lapangan pinggir tuh. lapangan. Luar biasa. Ini berarti sepuh saya nih. Dulu tuh bang, aku pernah waktu pas awal-awal masuk Telkomsel, gak tau ya itu masuk gak ya ke emailnya bang. Dulu aku waktu pas masih di Muara Bungo iseng tuh aku ngirim email ke milisnya sales Telkomsel. Aku bikin tuh The Red Juventini. Ada beberapa yang kejaring tuh dari email itu. Dulu masih zamannya kita pakai Line. Masih pakai Line kita dulu. Jadi kita tuh aku bikinin grup Line. Banyak tuh yang mulai masuk. Memang banyak juga teman-teman kantor pusat lah itu beberapa orang. Ketemu sama siapa aja beberapa orang itu Simpati tuh. Mas Simpati ya, sama Mas Simpati dulu masuk di grup itu juga. Jadi aku kenal Mas Simpati tuh bukan di dunia guys, malah gara-gara di Juventus ini itu dulu tuh aku masuk tuh. Itu ada apa nggak ya dulu ya? Belum ada kali, belum apa nggak masuk gitu. Itu iseng banget tuh jadi apa? Kayaknya seru nih kalau punya grup Juventus gitu kan. Iseng aja tuh dulu bocah masuk staff masuk sales min L tuh kirim beneran Juventus ini kalau mau masuk kita. Nah, rupanya kita ketemu sama Juventus ini di Eastern ini ya, walaupun sekarang hegemoninya sekarang ke City ya, City dan sering kita kali tiap minggu dihibur sama MU gitu kan, walaupun dihibur dengan cara yang lain ya, maaf ya Mas Benny. Jadi tetaplah kalau Serie A mah ada aja lah ya namanya kalau fansnya mah. Mudah-mudahan tahun ini ya kalau enggak nice try coba lagi season depan. Ya mudah-mudahan yang di atasnya lagi pada ngelawak ya bang ya. Ya kita bisa naik. Nah terus yang ketiga tadi katanya abang suka main sana. Ini menarik nih karena kalau kemarin aku sempat ngobrol sama Kadek gitu sama teman-teman tuh rupanya tuh di Eastern itu juga banyak tuh yang udah pada melek. Kayak ini Bang Aldo juga ini deh. Nah di Eastern tuh udah banyak yang melek masalah saham, trading segala rupa. Nah kalau modelannya Bang Usman ini sahamnya modelnya kayak gimana nih? Abang mainnya yang di blue chip aja kayak atau misalnya main yang bikin deg-degan kayak atau kayak gimana? Ya. Tadi kita jadi kalau di stock market itu berubah-berubah ya. Iya. Anggap gua bocah kosong beneran. Iya, jadi awalnya tuh memang karena habis pandemi ya, itu ya ingat banget 2001 kalau nggak salah ya. Itu dengerin podcastnya Dodi bicara investasi tuh. Dodi Prayogo. Dia kan dosen, kemudian dia baru join juga di stock market. Dan dia jelasinnya tuh runut kayak seorang dosen. Menurut gua tuh bagus tuh. Nah dia aliran fundamental tuh. Akhirnya kita ikut
Tadi siapa, sorry bang, siapa namanya di YouTube? Dodi Prayogo. Dodi Prayogo. Nah teman-teman nih, ingat ya namanya Dodi Prayogo ya kalau mau cek di YouTube-nya. Nah, itu bagus tuh dari awal sampai intermediate ada materinya banyak. Nah ternyata kalau fundamental menurut saya kalau modalnya kecil kayak saya gitu ya, nah itu lama tuh. Lama kita nunggu perusahaan yang under value kemudian jadi diapresiasi fair value gitu ya, itu lama nunggunya dan kita nggak sesabar itu gitu ya. Nah akhirnya sekarang beralih ke technical nih, malah ke trading jangka pendek. Tapi mungkin yang perlu di garis bawahi teman-teman semua, memang temukan cara investasi itu yang nyaman buat diri sendiri ya. Jadi first opinion itu harusnya datang dari kita pribadi. Jangan yang lain itu hanya second opinion ya. Jadi first opinion itu dari kita pribadi. Jadi karena untung ruginya kan kita yang nanggung. Jadi memang di stock market ini kita harus pandai-pandai dan punya prinsip sendiri lah, menurutku gitu sih. Nah, oke, sebelum gua lanjutin, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, monggo ya, feel free ya teman-teman. Nanti konsepnya kayak gimana nih? Apa? Mau raise hand atau langsung aja buka ininya ya, mic-nya. Langsung teman-teman kalau misalnya ada yang mau, jadi kalau misalnya ada yang mau langsung disampaikan aja atau raise hand. Nah, nanti langsung sampaikan. Tapi aku izin lanjut dulu ya kalau misalnya belum ada yang mau nanya. Tapi monggo yang kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nah, oke, tadi menarik tuh bang, apa maksudnya tuh kalau kita main saham harus dari kita sendiri deh mau nentuin ya tadi ya bang ya. Misalnya jangan ke bawah-bawah sama yang mungkin sama yang orang-orang lain karena belum tentu cocok kali ya, maksudnya gitu. Nah kan kalau misalnya kayak aku market iseng-iseng tuh ya aku mah memang pengen ngandelin cuman yang pengen dividen doang ya taruhlah di situ gitu kan, kayak gitu-gitu rupanya. Tapi kalau Bang Usman ya itu mungkin udah ada, tapi sekarang juga pengen lagi trading yang lebih cepat gitu kan. Itu kayak tetangga gua tuh. Nah ini contohnya, ini trivia dikit nih, tetangga gua tuh ini apa, tetangga tuh nggak di cluster, dia main trading itu. Kocaknya tuh kadang dia suka ya bercandaan sih. Jadi kadang-kadang tuh dia pengen kemarin sempat ke IKEA nih, kayak mau beli meja buat dia tradingnya gitu ya, meja games gitunya. Jadi harganya 2 jutaan tuh. Dia sambil buka tradingnya, transaksi sampai 2 juta kebeli mejanya udah selesai. Nah kapan lagi kan gue beli meja dari trading gitu, sesuai banget gitu. Tapi ya semua ya memang ada aja ya, misalnya kalau nggak semuanya manis lah ya. Bener. Dia cerita juga sempat hilangnya banyak, cuma ya rekornya juga bisa cepet juga. Nah ya itu memang kembali lagi ke teman-teman ya, itu tadi pilihannya Bang Usman. Nah kalau misalnya Bang Usman boleh share sekarang lah lebih banyak apa ya, mungkin modalnya lebih banyak ke yang apa tadi, dividen atau yang blue chip yang kayak gitu-gitunya, atau memang sekarang porsinya lebih banyak ke untuk tradingnya nih? Iya. Jadi semua trading nih guys. Iya sih, memang sih. Maksudnya yang cepat atau yang didiemin itu ya berarti ya rasanya. Biasanya cepat. Nah, sekarang lebih banyak yang cepat ya. Siklusnya cepat aja. Sebulan 2 bulan tuh kalau nggak cut loss ya TP gitu aja. Nah, tapi alhamdulillahnya per April ini kan kalau kita cermati tuh market tuh bullish tuh, apalagi IHSG itu. Dari April sampai sekarang tuh masih bullish. Jadi memang harusnya sekarang nih pada cuan nih harusnya. Asik nih. Tapi ya gitu, karena kita retail, ini kan lagi party nih suasananya. Jadi jangan sampai kita mabuk di party itu gitu ya. Partinya selesai, kita disuruh bersih-bersih, nyangkut di atas. Nah itu jangan sampai tuh. Nanti sedih tuh kan gitu. Dulu dosen gue pernah bilang tuh, dulu waktu pas di kuliah tuh, kalau konsepnya trading itu yang penting biar lu nggak boleh serakah katanya. Gak tau ini kalau koreksi bener atau nggak ya Bang Usman ya, menurut Bang Usman nggak boleh serakah dia. Begitu lu tentuin titik lu mau, misalnya lu udah ngambil di bawah, lu patokin target mau dapetnya berapa, mau itu kira-kira nanti bisa bakal naik atau enggak, lu harus konsisten untuk berhenti di titik itu. Jangan serakah, tinggal tunggu tuh jeblok malah lu nggak dapat apa-apa. Memang konsepnya itu nggak boleh serakah. Itu kalau dosen gue bilang kayak gitu sih bang.
Betul nggak sih kalau kayak gitu? Kalau abang mainnya kayak gimana? Wah, Iya. nanti siapa tahu naik lagi atau kayak gimana? Kalau itu harus disiplin emang Ger. Jadi money management itu segalanya sih kalau menurut pengalaman ya. Jadi jangan sampai kita udah beli semua, terus cash habis, sahamnya dibawa turun. Nah itu biasanya suka depresi sendiri tuh yang kayak gitu. Jadi memang ketika kita nah sebetulnya saya juga alirannya nggak murni trading, artinya visinya tuh tetap fundamental gitu ya. Yang nggak berani lah misalnya trading di perusahaan kayak CBRE gitu atau Dada atau apa yang kita nggak kenal nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak perusahaan Adaro gitu ya, ADMR, oh ternyata kan memang baru mau jadi tuh smelternya di tahun ini, kemungkinan kan berarti produksinya akan naik. Nah, Cuan bakal ternyata cuan nih. iya ternyata juga ada akumulasi nih, oh ya udah kita coba. Nah, gitu. Jadi memang isinya fundamental tapi actionnya tuh memang trading ya, gitu sih. Nah balik ke money management tadi itu yang penting sih. Kalau menurutku jangan sampai all in kalau memang trading ya, kecuali memang investasi. Kalau investasi itu kan kita yakin 100% dengan perusahaan ini, udah sampai tingkat conviction gitu ya, yakin. Jadi kalau dia turun ya kita malah senang gitu ya, bisa nambah lagi gitu. Tapi kalau trading ya money managementnya harus pintar lah. Nah, kalau kan tadi abang kan trading kan pasti ada cuannya lah ya, nggak mungkin nggak cuan ya. Kalau nggak cuan, kalau buat cuan terus pasti nggak mungkin lah trading masih sekarang trading gitu. Nah, hasil trading ini sendiri ada nggak sih buat hobi gitu misalnya, maksudnya yang ini cuan gue kan trading bukan cuma buat nafkahin keluarga, tapi ada porsinya gue juga buat nyalurin hobi gue, misalnya kayak tadi siapa tahu abang ada hobi lain itu misalnya dari gue mah pokoknya ngandelnya dari trading. Kalau ada trading lagi cuan ya hobi gue bisa jalan gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada sih, jadi kalau trading nih kayaknya belum diambil-ambil nih ya. Oh, putar terus ya, luar biasa. Biarin aja. Jadi dia diambilnya ya. Nah, untuk beli sesuatu bukan hobi sih. Oh iya. Sesuatu yang bukan hobi. Ya memang kalau 17 Pro Max memang bukan hobi sih bang. Iya. Kalau beli iPhone 17 Pro Max memang bukan hobi sih. Gak apa-apa. Malah kayaknya buat alasan untuk trading. Jadi kalau trading kalau pakai 17 Pro Max lebih cuan nih katanya. Gak ngaruh ya. Nah tapi kayak abang pernah dapet yang kejadian menarik atau misalnya yang apa nggak sih dari pas trading? Misalnya kayak ini gua nggak sengaja kebeli tiba-tiba but naik gitu, atau misalnya kayak gimana, pokoknya apa gitu, ada yang menarik atau enggak sih pas selama trading ini? Nah yang di akhir-akhir ini sih ya itu ada demam konglomerasi nih di IHSG nih ya. Jadi semua saham-saham konglomerasi itu naik ya. Apa itu? Regardless dari fundamental dan bisnisnya. Terutama konglomerasi yang dipegang Pak PP itu, Pak Prayogo Pangestu, nah, itu naik tuh. Pak Happy Hapsoro naik juga. Bang sebutin aja deh namanya bang, itunya bang. Nama ininya. Takutnya juga nggak ada yang tahu nih takutnya. Iya, kalau Pak PP itu kan Prayogo Pangestu tuh banyak tuh. Ada Cuan, Brand, BRPT, CDA gitu-gitu. Tapi ini bukan rekomendasi jual atau beli ya. Nanti ya itu tadi semua keputusan jual beli itu harusnya first opinion masing-masing. Jadi trade at your own risk. Asik bahasanya. Gimana terus? Nah ya dari situ ya cuan semua itu. Jadi memang dari Mei sampai sekarang tuh ya. Kalau kita konsisten ikut mereka gitu ya, wah itu. Jadi kalau nanti bisa dilihat di grafik misalnya BRPT itu dari 600 sampai 3000. Ya kita nggak usah ikut full ya kan, ikut di tengah aja kan udah beggar, udah 2 kali lipat. Nah, gitu. Ya gitulah. Jadi menariknya IHSG di akhir-akhir bulan ini itu. Jadi ditolong oleh konglomerat.
Nah, abang bisa tahu maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh dari mana sih bang? Maksudnya yang kayak dari misalnya list perusahaan yang konglomerasi, abang cari info-infonya itu dari mana sih biasanya? Nah, biasanya emang ada track record nih, Ger. Jadi Pak Prayogo Pangestu itu terkenal memang nggak mau ngarungin retail. Nah, ya ini dari pengalaman lah ya. Dia memang mau jual perusahaannya itu go internasional. Jadi dia mau jual perusahaannya ini di indeks fund global kayak MSCI, FTSE gitu-gitu. Nah, jadi ketika aliran fund global itu masuk gitu ya, nah itu dia baru mungkin akan jual. Ataupun dia akan dapat exposure ketika nanti fund global itu kan masuk di perusahaan BRPT. Wah, apa nih BRPT? Oh, ternyata renewable energy. Oh, ternyata dia punya PLTP wayang windu gitu lah. Kan Star Energy ya kalau nggak salah. Nah, ya gitu-gitulah. Jadi Pak Prayogo Pangestu ini ternyata duit yang dia incer tuh lebih global, lebih gede. Nah, itu biasanya jadi idolanya trader lah biasanya. Ini menarik nih, kayaknya kita juga perlu ada sesi khusus lagi nih nanti kayaknya kita untuk ngobrolin ini. Coba tapi kalau misalnya ini buat teman-teman ya yang misalnya mungkin mau coba nyemplung ya, contohnya kayak gue lah, misalnya tuh abang ini punya satu orang yang abang ikutin kan misalnya di YouTube apa gitu, atau misalnya kayak tetangga gue tuh, gue lihat kemarin sesuainya dia ngeliat di TikTok tuh yang lagi ikutan trading, jadi dia kayak bergurunya ke situ lah, followersnya apa yang dia ininya dia ikutin, dia ngambil yang di situ, atau kayak gimana? Abang ada yang kayak gitunya atau murni abang cari newsnya sendiri nih? Atau misalnya ada yang tadi gue bilang ada gurunya nih, misalnya gue ngikutin si orang ini gitu, kayak tadi si Pak Dodi tadi siapa sih ini? Harus sih, menurutku harus belajar sih, harus ada yang diikutin. Nah, di tahap awal. Menurut abang siapa tuh tadi? Kalau misalnya yang kayak gitu-gitu, lu ikutin channelnya si ini atau siapa gitu? Jadi kalau saya tuh sekarang ini lebih cenderung ke volume price analysis. Jadi kita ngelihat price dan volume biasanya. Kalau ada pergerakan price dan volume yang diakumulasi, nah biasanya masuk tuh. Nah baru cari berita-beritanya. Kadang emang berita-beritanya juga nggak bisa kita dapet gitu kan. Tapi ternyata harganya naik, wah pasti ada sesuatu kan. Nah kita bisa ikut. Tapi paling nggak memang harus ditentuin dulu caranya. Satu misalnya mau fundamental nih, beli perusahaan yang cash flow-nya bagus tapi harga sahamnya turun terus, suatu saat kan pasti diapresiasi lagi kan. Nah ya coba cara itu dulu. Berarti abang juga sambil ngeliat laporan keuangan perusahaan-perusahaan lah ya? Iya dulu sempat gitu. Kalau sekarang berarti gimana dong kalau misalnya? Nggak terlalu, lihat stok bit aja. Oh gitu. Kalau masih positif gitu ya. Nah itu cirinya teman-teman tuh ya, stok bitnya positif atau enggak. Oke, kayaknya perlu lagi nih. Izinan nanti ke Bang Abi. Nah tadi kan katanya kan kalau di trading ngaruhnya nggak mesti ke hobi lah ya. Tapi mungkin tadi kayak tadi apa bilang beli barang gitu apa ya. Boleh nggak sih di-spill sedikit barang termahalnya Bang Usman yang beli dari hasil trading? Boleh di-spill nggak tuh? Waduh. Boleh di-spill nggak tuh? Jangan ya. Takutnya ketahuan ya ada Alphard tadi yang seri terbaru atau Velfire tadi kembali dari hasil trading gitu ya. Belum lah, kita investor receh. Nah, hobi yang lain juga banyak tuh tadi. Kalau ada rekomendasi film Korea bagus nih, wah boleh juga. Boleh juga tuh. Tadi. Sekarang lagi ada film baru apa sih yang lagi rame? Waduh, nggak tahu. Jadi terakhir nonton itu ya itu. Nah, coba teman-teman yang punya saran buat Bang Usman di kolom chat boleh. Film-film ada film Korea. Gua tuh dulu nonton film Korea terakhir apa? Itu pun nggak selesai itu. Filmnya, siapa sih Cortez-Arteri yang sekarang nanti mau jadi di live actionnya Solo Leveling tuh, lupa aku namanya. Ya ada beberapa lah dulu kan bisa sempet nonton film Korea, cuman ya gitu nggak kelar, 2 judul nggak kelar, nggak kelar gitu kan. Tapi menarik tadi yang Dracin tuh, kemarin juga siapa ya?
Febrian ya ngasih tahu sekarang hype Dracin nih mas. Dia bilang campaign kita salah satu revenue generatornya Dracin mas, kata dia. Oh menarik juga nih. Iya soalnya kan udah masuk ke sekarang tuh di aplikasi apa ya kemarin itu yang buat nonton film-film short video nggak salah tuh. Itu tuh udah bisa dibeli paketnya di Telkomsel dan itu memang banyak nyediain apa namanya film-filmnya gitu, drama Cina itu. Dan kalau ngeliat saya kan maklum ya teman-temannya, gua kan bapak-bapak Facebook ya, gua nonton itunya di drama Cina gitu tuh di Facebook tuh, yang masih sepotong-sepotong tuh kadang-kadang paling panjang 30 menit tuh. Nah terus kalau banyak tuh yang nanya emang di kolom chatnya tuh nama judulnya apa nih di YouTube. Nah kalau saya emang sih kalau memang mau dialihin ke campaign ke short video sih, yang siapa tahu kita nyari-nyari yang orang-orang yang masih punya duit untuk spend money ke paket itu sih benar sih drama Cina. Ya memang ya bukannya gua ngikutin drama Cina, gua mah lagi scroll biasa ngeliat kalau di Facebook kan banyaknya trading, bukan trading lah bahasa apa, jual beli barang lah ya. Kalau gua kan suka nyari di Facebook. Nah sering aja ketemu iklan-iklan drama Cina. Tapi sempat ada diikuti nggak sama Bang Usman? Nah enggak, terus terang enggak nih, drama Cina belum nih. Belum ya? Tapi pasti ada yang menarik tuh kalau viral. Nah pasti kan kalau Korea kan kita tahu ya, pertama aktornya tuh bagus-bagus menurutku ya. Kemudian sinematografi juga bagus ya, bagus. Kemudian dan juga industri ekosistemnya menurutku juga bagus. Jadi kalau dia nampilin makanannya jadi viral, lagunya soundtracknya viral, tempatnya jadi viral, bajunya jadi viral. Kayak Jeju Island ya? Iya, surrounding ekosistemnya ini udah kuat nih menurutku sih. Nah, Cina nih menarik nih. Tapi memang ini kalau Korea sih lebih keren sih, memang asli. Nah ini aku mau bacain pertanyaan nih Bang Usman dari kolom komentar nih, dari Teo Chan nanya, kalau mau tahu rekomendasi drakor yang bagus biasanya Kang Usman lihat di mana sih? Atau cuman murni apa kata bini? Waduh, sekarang masih apa kata istri nih? Oh sekarang rupanya masih kata istri Teo Chan. Nah berarti kalau Teo Chan suka nonton Korea, mungkin Teo Chan juga bisa rekomendasi deh ke Bang Usman nih. Teo Chan sukanya nontonnya apa nih? Nah, kebetulan Bang Usman rupanya apa kata bini rame, Bang Usman masih ngikutinnya apa kata bini, jadi nggak belum sampai nge-explore film-film. Mungkin bisa ke Uyun lagi nonton nggak Uyun? Kayaknya gue ngeliat satu leanya si Uyun tuh nonton drakor mulu tuh kayaknya. Nah jadi apa balik lagi deh ke hobinya Bang Usman tadi, dengan apa namanya tuh hobinya Bang Usman tadi kayak trading, terus apa suka nonton bola, apa terus tadi itu terakhir apa tadi tuh yang nonton drama Korea gitu kan. Apa namanya, ke work life balance-nya Bang Usman aman nggak sih? Maksudnya tuh wah gua kerjaan mumet gitu kan, tapi bisa selamat dengan apa 3 hal ini tadi gitu, atau malah masih kurang nih kayaknya gua pengen nyari pelarian yang lain kayak atau apa gitu, gimana? Ya jadi pertama kalau nonton drakor itu memang di waktu luang aja sih ya, memang untuk kebersamaan dengan istri gitu ya, dengan keluarga. Nah, kalau memang trading ini investor receh ini ya memang coba cari uang tambahan lah ya. Wah, namanya tapi kayaknya banyak ya Bang ya. Biar nanti di hari tua kita bisa punya tabungan. Tapi aktiviti lain ya masih banyak sih Singer, masih banyak. Jadi terutama aktiviti yang sifatnya outdoor gitu ya, biasanya sama anak tuh kalau Sabtu Minggu tuh biasanya. Apalagi sekarang udah di Monutos Rafa lagi ya sama itu terbaik itu. Jadi suka lari di belakang. Oke. Oh berarti so far work life balance aman lah ya Bang ya. Jadi worknya ini Abang bisa ada kesibukan di luar yang bisa mengisi dirinya ya, melepas penatnya, jadi masih dapat ya Bang ya. Walaupun trading itu dibilang melepas penat juga kadang-kadang bikin penat juga ya. Sebenarnya kadang-kadang ya, kalau saya apalagi kalau lagi bocoran tuh penat banget perasaan tuh. Nah mungkin karena berhubung waktunya sudah mepet nih, karena kita juga ada sesi kedua ya setelah ini ya, mungkin ada sedikit nanti agak mirip-mirip nih, tadi ngomongin trading, ngomongin
cuan nih nanti dari Kisel nanti ada mungkin bisa nge-sharing lagi cuan-cuan. Nah, relate tuh nanti. Ya kan bisa dari relate ya kan. Nah, memang sudah diatur sebagai demikian rupa sama Bang Markis. Nah, sorry. Nanti jadi jangan teman-teman jangan dulu setelah sesi pertama ini. Nanti sesi kedua nanti ada di sesi kedua dari teman-teman Kisel, dari Bang Riva Moreno. Siapa yang nggak kenal Bang Riva? Zaman gua masih di Sumatera, kalau ketemu orang aja yang ditanyanya Bang Riva Moreno gitu kan. Nanti kita hadirkan di sini. Nah, makasih Bang Gusman atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah di-share ini bermanfaat juga buat teman-teman. Tadi kan kayak masalahnya trading kayaknya juga kita nggak ada salahnya kali ya, mungkin isinya Bang Abi, Bang Bets, kalau misalnya kita buka satu sesi khusus kali ya untuk yang trading, kita kumpulkan. Kayaknya gue yakin narasumbernya tuh bakal banyak gitu kan. Selain Bang Gusman, ada Bang Aldo yang gue tahu, ada Kak Adit di seluruh rupa bisa sharing-sharing. Tadi juga kalau misalnya ada hobi-hobi kayak misalnya tadi rupanya kami Juventus dan rupanya di Eastern juga ada Juventini lainnya. Monggo, kenapa nggak ada salahnya kita bergabung melawan MU dan City dan Liverpool dan Inter rupanya Bang Aldo. Nah, terus ya mudah-mudahan bisa sharing-sharing ini kita bisa kenal bisa sosok Bang Gusman gitu kan, yang walaupun kita duduknya di ujung ya Bang ya, kita berdua ya inilah sosok Bang Gusman yang punya rupanya hobinya ya tadi ada yang unik ya, tadi suka nonton drama Korea, walaupun nggak salah karena Bang Gusman yang gue tahu yang suka nonton drama Korea bukan cuma Bang Gusman doang ya, ada Mas Iwan, gue juga tahu tuh Mas Iwan Himawan juga suka nonton drama Korea. Nanti kapan-kapan kalau ketemu bisa sharing-sharing tuh. Mas Iwan ada di sini nggak Mas Iwan? Kalau ibu-ibu sih pasti ya. Kayak ibu kayaknya hampir semuanya gitu, kayak pasti gitu. ya. Oke. Makasih Bang Gusman. Jadi teman-teman ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, monggo langsung. Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita bisa lanjut ke sesi kedua. Oke, terima kasih Bang Gusman waktunya, makasih. Oke, and 1, 2, 3, open the door. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi ke teman-teman di Sengariung di podcast kita di sesi kedua. Tadi sesi pertama kita udah ngobrol banyak sama Bang Gusman. Kita udah gali-gali, rupanya tadi ada satu sesi yang menurut aku tuh menarik karena dia rupanya suka trading. Nah, kebetulan masalah trading ada hubungannya sama cuan. Nah, sekarang di sesi kedua kita udah kedatangan dari teman-teman dari Kisel nih. Ada Bang Riva sama Mbak Eva. Tadi gue udah ngomong siapa yang nggak kenal sama seorang Bang Riva. Zaman gue dulu masih di Sumatera Bang, ketemu sama orang luar yang ditanya, aku punya teman Telkomsel, namanya Bang Riva Moreno. Gue masih di Sumatera Bang. Bang Riva Moreno yang mana ya? Akhirnya gue ketemu, akhirnya waktu pas gue jadi PNS. Oh rupanya ini Bang Riva, rupanya. Jadi memang Bang Riva di luar banyak banget yang kenal sama Bang Riva. Gue kenal semua ternyata Bang Riva, dan sekarang akhirnya Bang Riva sekarang ada di Kisel. Jadi nanti kita ada sedikit sharing-sharing ya Bang Riva, Mbak Eva. Apa aja sih Kisel? Kisel tuh apa? Karena ada beberapa juga mungkin teman-teman di sini yang belum join sama Kisel ya di Easter ini, mungkin ada beberapa yang belum join ya. Kalau misalnya yang senior mungkin udah pada join betul, tapi yang buat teman-teman yang baru masuk tuh kayak kemarin si Boy anak Medan itu kan belum tahu mungkin dia Kisel tuh apa gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Kisel. Nah, tadi tuh sesi ketiga ngomongin trading, ngomongin cuan. Nah, di Kisel juga ada cuan yang bisa kita dapat sebagai orang Telkomsel gitu kan. Bisa di anggotanya Kisel gitu. Nah, nanti kita bakalan sering tanya-tanya ya ke Mbak Eva, ke Mbak Riva. Nah, mungkin pertanyaanku yang pertama nih, mungkin mewakili teman-teman yang belum tahu nih, bisa kasih tahu nggak sih Kisel itu apa?
Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Bang Rifan? Ya. Bang Rifan? Oke, terima kasih banget nih Mas Angger. Samping sebagai seorang PA, Ya, di spill ya. alhamdulillah kita dikasih waktu, kesempatan untuk bisa mensosialisasikan program-program kerja Kisel di regional Eastern Jabodetabek. Jadi Kisel itu adalah koperasi karyawan Telkomsel yang didirikan sejak tahun 1996. Nah, didirikan oleh karyawan Telkomsel untuk mendukung kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Lalu awalnya memang berperan dalam mendukung operasional Telkomsel. Tapi kini sekarang berkembang semakin maju lagi, semakin besar, jadi koperasi besar dan profesional. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkesinambungan. Nah, tadi kan ada Bang Rifa ngomong kasih tahu hubungannya sama Telkomsel ya. Nah, kira-kira apa sih yang hubungannya, mungkin bisa cerita awalnya Telkomsel gitu sama Kisel itu kayak gimana gitu gak sih? Jadi hubungannya sangat-sangat erat dia. Dulu itu memang pertama kali karyawan-karyawan Telkomsel itu merasa penting untuk dibentuknya satu wadah koperasi, sehingga teman-teman yang memang angkatan lama ini membuatlah satu badan koperasi ini. Nah, di koperasi ini pertamanya memang pekerjaan memang hanya dari Telkomsel saja. Oke. Telkomsel banyak pekerjaan. Lalu setelah berjalannya waktu ini, kita otomatis banyak daripada anggota Kisel yang mayoritas berasal dari karyawan Telkomsel aktif maupun pensiunan, makin banyak pekerjaan di luar daripada Telkomsel. Oke, karena itu pensiunan ya gitu. Iya, ada juga pensiunan. Sekarang hubungannya berkembang ke arah yang lebih profesional sebagai bisnis partner dan juga strategic enabler. Nah, ini mungkin pertanyaan ke berikutnya mungkin nggak semuanya tahu ya, kan taunya tuh Kisel teman-teman itu kan dari teman-teman Telkomsel tuh taunya tuh kita punya koperasi, ya udah Kisel, semuanya pokoknya taunya Kisel, namanya Kisel. Padahal kan sebenarnya kan Kisel itu nih, bukan dari sebagai PA Kisel nih, mereka kan tahu nih, mungkin cuma PA Kisel doang yang tahu. Kisel itu rupanya sekarang kayak holding lah ya, bahasanya kayak gitu kan ya teman-teman. Jadi Kisel itu sebenarnya itu holding. Nah, Kisel itu punya beberapa anak perusahaan sekarang kan ya. Jadi pokoknya tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, yang misalnya ada yang misalnya kalau vendor yang masuknya Kisel itu sebenarnya bukan Kisel sebenarnya. Ada anak perusahaannya. Boleh jelasin nggak itu ke perusahaan? Jadi saat ini Kisel ini mempunyai 5 anak usaha. Yang pertama itu Kinaria Selaras Solusi, di mana kita itu sebagai layanan agregatornya produk, di mana Telkomsel ini menunjuk Kisel sebagai salah satu strategic business partnernya, di mana Kisel ini mempunyai 13 klaster di seluruh nasional yang memang menjual produk-produk Telkomsel, baik itu voucher, perdana maupun segala lainnya. Nah, yang kedua ada Kinaria Utama Teknik. Kinaria Utama Teknik ini bergerak di bidang telco industri, termasuk IT juga, dan juga power engineering. Jadi yang segala berhubungan sama Enom maupun tim network di Telkomsel itu bekerja sama dengan tim KUT ini. Lalu yang ketiga kita ada KSP, Kinaria Selaras Piranti. Ini segala macam layanan IO, ada tour and travel, ada building management, pest control termasuk. Kalau teman-teman tahu kemarin itu kita alhamdulillah baru mendapatkan manajemen transportasi seluruh Indonesia dari Telkomsel, kami dipercaya, yaitu menyiapkan 800 mobil, termasuk drivernya, termasuk tol segala macamnya, bensin. Alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Lalu ada juga yang KAM, ini Kinaria Alidaya Mandiri, ini menyediakan outsourcing SDM. Kalau Bang Angger tahu, yaitu sekarang TAD, tenaga alidayanya seluruh yang ada di Telkomsel itu di bawah KAM, seluruh KAM. Jadi memang kita yang menyediakan semua, mulai dari OB-nya, security, admin, gitu, driver. Hubungan sama kerjaan itu ada di CTB juga di KAM. Oh, CTB ya. Semoga ya. Kita area 1, area 2 kan pakai KAM. Iya, termasuk Bilko ya. Bilko. Ya kalau apa-apa gue hubungi aja Bang Rifan di CTB lo nih, Bang Rifan. Yang terakhir kita ada Kinaria Selaras. Nah, ini sebenarnya cikal bakalnya Kisel.
Dulu itu sebelum COVID ya, kita punya satu store atau satu kantor di mana kita ada tour and travel. Artinya memang kita ini punya satu kantor yang memang menjual segala macam bentuk, teman-teman mau traveling, mau MICE segala macam. Tapi karena badai COVID kan tahu kan, otomatis semuanya. Yang sebuah bisnis travel segala macam tutup, termasuk kantor kita tutup. Tapi sekarang kita alhamdulillah kita di belakang layar, kita online saja. Gitu. Termasuk yang kalau teman-teman mau Rembes Home Base, tim KS ini yang jadi input di Respati kan, Respati. Iya. Gitu. Dari Kisel ya, dari KSP ya, dari KSP ya. Oke. Nah, nah itu tadi teman-teman rupanya tuh tadi ada anak perusahaan Kisel tuh ada 5, jadi nggak cuma semuanya tuh ya Kisel. Iya benar. Nggak teman-teman, jadi tuh ada perusahaannya, ada perusahaan-perusahaannya, jadi Kisel tuh as a holding aja ya sekarang itu. Nah, sekarang kita ini yang mungkin yang paling serius nih. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah join sama Kisel, baru tahu Kisel ini sekarang pada saat podcast ini gitu kan. Mungkin ada yang nanya, kan sekarang udah ribuan lah ya anggota Kisel udah sampai ribuan. Kira-kira apa sih manfaatnya untuk karyawan untuk join ke Kisel tuh? Manfaat utamanya apa aja sih Bang yang bisa kita dapat gitu? Yang pertama tentu satu adalah SAU, sisa hasil usaha. Ini pasti SAU kan, cuan. Yang kedua tentu saja bisa untuk berinvestasi. Kita ada yang namanya program Kisel Grow. Di mana teman-teman anggota bisa menginvestasikan dananya dibanding dana nganggur ini dalam Kisel Grow. Kisel Grow ini imbal hasilnya senilai dengan sukuk. Jadi cukup besar juga, 6,5% dapat. Nah, di mana memang teman-teman ini sangat terbantu sekali dengan adanya Kisel Grow ini. Kedepannya kita juga akan buka lagi Kisel Grow, tapi tunggu tanggal mainnya. Mungkin buat di spill gitu kan nanti. Jadi teman-teman mungkin pantengin status WA-nya Bang Riva kayak gimana nanti. Mungkin nanti ada PPT-nya yang mau di show nanti ke teman-teman bisa lihat di situ nanti, tapi sambil itu nanti di-share sama teman-teman kita yang di studio. Kita tadi tuh menarik tuh Kisel Grow. Nah, jadi kan tadi kita udah ngomongin sempet sama Bang Osman masalah cuan dari trading gitu kan. Tapi kalau misalnya biar gua tuh kan nggak ini ya, udah mulek lah kayaknya kalau buat belajar trading, saham gitu. Nah, ini ada satu produk tinggal naruh doang tuh. Tinggal cemplung, duduk manis, nunggu SAU sama dapat dari Kisel Grow ini. Jadi lumayan juga ini tadi, apalagi tadi dapatnya senilai sukuk dan istilahnya tuh uangnya kita insya Allah aman karena ini perusahaan dari kita untuk kita gitu kan. Bedanya itu bukan orang asing nih yang megang juga, masih Bang Riva ini masih keluarga kita juga dari Telkomsel. Jadi yang insya Allah aman lah ya. Jadi mestinya tuh nggak usah pusing-pusing gitu kan. Nanti ya teman-teman kalau misalnya bisa jadi option lah ya untuk Kisel Grow. Nah mungkin kemarin ada beberapa teman juga memang itu sih isunya tuh gimana caranya bisa masukin tepat waktu karena begitu dibuka tuh langsung cepetan langsung ini. Atau misalnya nanti kalau mau kayak orang dalam hubungi Bang Riva kemarin aja kita buka 40 miliar aja 2 hari langsung tuh 2 hari aja tuh, bukan 2 minggu ya, 2 bulan 2 hari udah 40 miliar kita mau. Di samping itu kita juga untuk lifestyle sekarang alhamdulillah hari ini nih di TSO launchingnya iPhone 17. Jadi teman-teman yang FOMO nih, yang mau gaya dan yang pertama kali punya, silakan datang ke lantai 11 di TSO. Kemudian hari ini kita masih ada beberapa produk yang ready stock. Tapi kita jangan khawatir, kita buka lagi untuk batch kedua. Sebagai pemberitahuan bahwa kita dikasih alokasi cukup besar oleh Erafone, yaitu 40 unit di awal di batch 1 ini nih. Luar biasa. Hanya tinggal beberapa unit aja sedikit, segera teman-teman bergegas ke sana. Ada potongan cashback yang menarik 200.000 plus dapat hadiah menarik dari kita. Terus ada juga cicilan dari 6 bulan, 12 bulan sampai 18 bulan. Cicilannya itu yang penting teman-teman bisa dicicil dan itu nanti bisa masuk balik ke SL-nya teman-teman. Benar. Betul itu. Kalau saya teman-teman ngambil cicilan di tempat lain, agak ada hubungannya sama SL-nya teman-teman. Tapi kalau ngambil di Kisel, teman-teman bisa dapat SL lebih banyak lagi. Itu dia. Nah, ini kita udah masuk ke
selain PPT ya teman-teman bisa lihat PPT-nya di Zoom-nya teman-teman. Nah mungkin Bang Rifa mungkin ada bisa cerita sedikit. Sedikit ya. Jadi kebetulan di bulan Oktober ini tanggal 23 Oktober nanti Kisal berulang tahun yang ke-29. Wah, diundang nih gue nih. Kita mau ngasih bocoran juga dikit nih. Kita mau bikin acara Kisal Expo ya Mbak Eva ya. Rencana di awal Desember di Vertical Garden. Teman-teman bisa ada kuliner, ada produk-produk daripada yang kerjasama dengan Kisal, perumahan, bank, mobil, motor, segala macam. Termasuk nanti iPhone 17 juga kita juga. Nah, di situ. itu teman-teman tuh. Gitu, Catat tanggalnya tadi Bang Rifa. Belum, kita masih belum ada. tapi kira-kira dia Coming soon. coming soon. Coming soon. Oh, iya, Ngeceknya awal. di mana tuh biasanya Bang Rifa nanti? Apa Nanti di kita akan, email tentu atau saja di- kita akan blast email, juga di pop up my Kisel, juga insya Allah kita bikin blast di Nah, WA. jadi teman-teman, Kisel itu punya aplikasi namanya My Kisel. Jadi kalau teman-teman belum tahu, mungkin di kemarin SAU-nya masih nangkring doang, terus nggak diapa-apain kan itu otomatis Ya. transfer. Itu jadi kalau pengen lebih cepat, buka informasi segala rupanya di My Kisel, bisa di-download ya di App Store sama Play Store ya. Bisa. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, terus ada apa lagi Bu Rifa? Ya saat ini perlu teman-teman tahu bahwa Kisel ini yaitu koperasi terbesar di Indonesia, di mana revenue-nya sampai 9 triliun. Kita sering diundang sebagai narasumber di berbagai pertemuan koperasi di Indonesia. Jadi memang Kisel ini sebagai barometer lah di industri perkoperasian Indonesia. Gitu. Oke, gua mungkin ada pertanyaan mungkin nggak ada hubungannya sama di yang di Begitu ya? teman-teman lihat ya. Ya. Nah, apa namanya? Kan anggota itu kan rata-rata dari Telkomsel ya kan. Semuanya bukan rata-rata ya. Semuanya pasti 100% dari 100% pasti, Telkomsel. karena memang di ADRT-nya Iya. PXL memang dari Telkomsel yang bisa daftar. Tapi kan namanya karyawan itu kan pasti pensiun. Ya. Nah, dari teman-teman anggota Kisel yang sekarang statusnya sudah pensiun dari Telkomsel, itu masih bisa nikmatin manfaatnya dari Kisel nggak sih? Bebas ya. Oke, Eva ya. Oke. Tentu aja Kak, Hmm. karena kan untuk di ADRT kita itu yang pensiun masih bisa jadi anggota luar biasa. Oh, Umurnya itu dia. sampai 70 tahun. 70 tahun. Nah, manfaat yang diterima itu sebenarnya hampir sama dengan yang diterima dengan karyawan aktif. SAU tetap dapat, kalau ada program juga kayak Kisel Grow juga masih bisa. Jadi sebenarnya enaknya di Kisel itu nambung dengan simpanan wajib hanya 200.000 kan itu nggak terasa ya. Iya. Nah, tapi SAU itu bisa diterima Hmm. dan juga minim resiko. Kalau tadi Pak Usman itu cerita tentang trading kan resikonya tinggi. Nah, kalau ini harusnya minim Iya, resiko Nah, gitu. itu menarik tuh. Nah, ini yang menarik nih. Kan kalau misalnya kita nih udah ini mungkin buat teman-teman yang udah mau pada pensiun ya. Iya. Itu sering-sering pertanyaannya sering datang ke aku nih. Ger, kalau misalnya aku pensiun gimana? Kan rata-rata tuh kan teman-teman tuh pada latah rata-rata tuh. Iya. Begitu pas pensiun, anggota Berhenti. Kiselnya berhenti. Iya. Nah, rupanya teman-teman di Kisel ini kalau teman-teman sudah pensiun tapi masih pengen bisa dapat SAU segala rupanya, bisa ikutan Kisel terus segala rupanya, gak usah berhenti, Iya. lanjutin aja. Tapi kan kalau misalnya kalau kita untuk simpanan kan biasanya kan auto Oh, iya, debit iya. dari ini ya. Iya. Nah, kalau Iya. misalnya nanti cara untuk melanjutkannya kayak gimana ya? Nanti kita hubungi Pak. Jadi kita kasih PIC kita itu siapa, nanti transfer langsung ke rekeningnya Kisel. Oh, jadi kayak normal per bulan gitu Benar, ya? benar. Oke, tapi boleh nggak sih? Langsung per tahun juga bisa. Rapel gitu boleh Boleh, ya? boleh, Oh, boleh. Nah, boleh. itu teman-teman tuh Fleksibel. fleksibel jadi enaknya teman kita ini karena perusahaannya ini dari kita untuk kita, Iya. jadi bisa ada fleksibel kayak gitu. Jadi Betul. kalau misalnya udah pensiun, pengen tetap jadi anggota Kisel ya, nanti bisa dihubungin, nanti bakal dihubungi sama teman-teman Kisel untuk biaya simpanan wajibnya ya. Iya. Nah, nanti mau terserah nih teman-teman mau tiap bulan, mau langsung dirapel setahun, atau mungkin nanti dari SAU langsung disimpan aja gitu misalnya Iya. sisanya. Nah, oke. Nah, berhubung aku kemarin sekarang kan masih kayak Kisel ya, sebentar lagi ngobrol terakhir gitu kan ya. Kan kemarin kita baru aja milih apa namanya? Wakil ketua. Wakil Milih wakil ketua ya Ayoha kemarin terakhir, terus kan ada mungkin ada beberapa tahu pengawas dan pengurusnya Kisel ini siapa aja sih sekarang? Yang saat ini adalah dengan ketua pengawas kita yaitu Bang Hasbi Hasibuan. Lalu ada beliau ketua pengawas, ada pengawasnya ada Pak Dadi atau Nugroho Adiwibowo. Beliau VP area 1 network. Lalu ada Bang Irfan Husni yang terkenal dengan Bang Londo tersebut, Rondo ya. VP CSM.
kemarin baru gabung ya. Baru gabung ya. Menggantikan almarhumah Mami Reni. Lalu di pengurus ada saya, ketuanya ada Bang Dodi Darmawan, ada wakil ketua satunya Bang Umar Syatri, lalu ada bendahara. Ini satu-satunya ladies nih, Mak Moren. Akhirnya yang baru bergabung yaitu Heri Daryoga atau Bang Ayoha. Akhirnya ada juga ketua dua. Bang Isten tuh ya? Bang Isten. Kemarin juga sempet, alhamdulillah sih senang juga ya kemarin pas Ayoha. Bangga ya. Lupanya sebenarnya tuh Isten itu kalau teman-teman gue aku Penghasil. spill tuh banyak yang kemarin maju ke tahap terakhir tuh sebenarnya. Jadi Isten ini juga ya bukan kaleng-kaleng lah, bukan kaleng-kaleng. Jadi rupanya tuh teman-teman Isten tuh juga punya potensi gitu kan. Cuman ya memang ya dipilih cuma satu ya sudah kemarin pada saat kemarin vote dari pihak Kisel terpilihlah Ayoha kemarin ya alhamdulillah. Nah terus sekarang tuh rupanya kita tuh udah punya 4.764 karyawan Telkomsel ya yang sudah hampir 80% lah ya. Karena kan kemarin kan pada saat FMC masuk itu kan ada jadi sekitar 6 ribuan ya karyawan kita. Nah terus di Eastern sekarang ada berapa sih? Eastern itu kurang lebih ada 393 karyawan yang belum jadi hanya 15. Nah, 15 orang. Nanti saya japri. Boleh. Kebetulan kalau mau jadi langsung member hari ini akan ada uang, bukan uang ya, saldo digital di MyKisel Rp200.000. Nah, cakep itu. Caranya hanya gampang, hanya taruh fotokopi KTP, ID card, dan SK terakhir. SK terakhir bisa ada di mana? Itu nanti daftarnya ke mana? Bisa nanti ke nomor handphonenya kita, member service 0811 66 11 11 11 6-nya 4 kali. 6-nya 4 kali. Dan bisa juga daftar langsung kita lewat. bantu sosialisasi ke mereka. Apa ya? Minta listnya aja nanti kita Oh bantu. iya nanti gampang lah ya nanti bisa Iya. aja nanti ya cara daftarnya lah ya nanti Iya. untuk jadi anggota Kisel. Cuma 15 orang lagi ya ceng ceremes Ceng lah. ceremes. Siapa listnya? Siapa orang-orangnya? Nanti kita listnya 15 orang nanti kita tinggal Bantu kirim bridging. aja. Kita bantu bridging nanti. Terima kasih untuk bantuannya. Ya, kayaknya sih mungkin ada beberapa tuh yang aku tahu sih memang yang ada senior tuh kemarin ya itu apa mungkin ya kita nggak tahu kalau pas lagi butuh entah kayak gimana ya. Cuman ada beberapa itu yang memang masih generasi yang masih baru-baru masuk tuh. Baru masuk tuh apalagi dari teman-teman FMC langsung mungkin mereka belum join Kisel gitu kan. Ya, ketahuannya tuh paling gampang tuh pada saat voting untuk PA Kisel. Baru tahu apa sih? Gua bantu vote dong. Rumahnya belum jadi anggota Kisel ya. Enggak bisa deh voting gua. Ya, jadi rata-rata ketahuannya gara-gara gitu sih. Ya, mungkin sekarang sih kalau 15 orang gambarnya sih kemungkinan besar dari yang FMC sih. Terus ada beberapa kayak kemarin GPTP yang baru masuk tapi kalau GPTP kan memang harus nunggu dia dapat SK dulu lah ya. Mungkin itu nggak masuk. Oke. Nah, tadi ada benefitnya SHU gitu kan. Terus tadi dapat investasi, terus bisa dapat itu bener gak sih? Ini kan aku mumpung ada orang Islam nih. Bener gak sih yang aku bilang tuh kayak yang aku sering dengar juga gitu. Kalau kita sering minjem ke Kisel gitu kan, kayak gue juga dulu pernah minjem gitu kan ke Kisel gitu. Terus apalagi tadi kalau misalnya cicilan, kita ngambil cicilan kayak handphone itu ngaruh kayak satu emang ngaruh gak sih? Sangat ngaruh sekali. Ngaruh sekali. Jadi di kita itu ada yang namanya JUA, jasa usaha anggota, dan jasa modal anggota JMA. Nah kalau JMA ini Anda tidak perlu ambil handphone, mobil segala macam, itu JMA tetap sama dapat. Tapi ketika Anda langsung ikut program-programnya Kisel seperti ambil cicilan handphone, mobil, motor, maka terhitung dalam jasa usaha anggota tadi. Sehingga dikonversikan menjadi penambah jumlah SAU dari si anggota tersebut. Gitu. Oke. Nah, kan ini Kisel itu kan dulunya kan holding lah ya. Dulunya kan holding. Terus bahasanya kan kalau dari PH Kisel itu kan dulu kan ngetransformasi lah ya, ngetransformasi. Nah, cara-caranya Kisel beradaptasi dengan transformasi itu tuh kayak gimana sih?
Ya tentu saja kita sekarang berusaha juga namanya digital ya, zaman digital ya. Kita berusaha mendigitalisasi juga. Jadi kita mengupgrade juga teman-teman terutama di KUT, kita di utama teknik itu tentunya harus melek informasi juga. Nah, bertransformasi ini termasuk juga dengan pekerjaan kita dengan nggak hanya Telkomsel saja, tapi pihak-pihak luar juga. Kita juga bertransformasi. Tentunya juga teman-teman dari sumber daya manusianya di Kisel kita upgrade dan juga kita lakukan training segala macam sehingga mereka bisa berkonfirmasi dengan transformasi tadi itu transformasi. Nah, teman-teman, sorry ya Bang ya, nanti sebelum kita lanjut lagi, kalau teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan, silakan raise hand atau langsung buka open mic-nya ya, atau misalnya kalau misalnya malu-malu kucing Chat aja, chat. di chat Zoom-nya juga boleh, nanti aku standby untuk bacain di kolom komentar yang ada di Zoom ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung aja ya teman-teman, boleh yang nyamannya seperti apa. Tadi kalau mau raise hand dulu, misalnya sopan gue pengen raise hand dulu, pengen dipanggil gitu kan. Nah, tapi kalau pengen mau langsung open mic juga monggo silakan. Tapi kalau misalnya mau kucing boleh tadi di kolom chat di Zoom yang ada di teman-teman ikut sekarang. Nah, mau bertanya soal investasi ini juga boleh. Nah, boleh nih teman-teman kan lihat di Zoom di layar tadi itu apa namanya? Jadi ada perbandingan deposito, sukuk retail, reksadana, tabungan bank, SAU Kisel yang paling besar. Nah, itu tuh menarik banget tuh SAU. Jadi kita punya apa namanya beberapa produk investasi lah ya di sini tuh. Tadi tuh kalau perbandingan gitu kita bandingin sama yang sukuk, mana taruh di tabungan bank biasa gitu kan. Kita mah kadang bukannya naik malah habis gitu dia ya. SAU Kisel masih jauh lebih menarik. Jadi buat 15 teman-teman yang belum bergabung di Kisel, setelah melihat saat ini, apakah ada tertarik untuk bergabung di Kisel? Harusnya sih tertarik. Ada dupliknya. Nah, jadi itu apa buat teman-teman kalau misalnya apa pusing tadi kita habis ngomongin trading, misalnya nggak sempat waktunya kayak gimana, coba bisa jadi optionnya untuk teman-teman mumpung ya. Kalau sekarang 15, oke lah 15-nya, tapi kan teman-teman dari 390-an tadi udah jadi anggota Kisel, apalagi sekarang mungkin usianya di Telkomsel udah mau masuk ke pensiun gitu kan, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk taruh lagi misalnya di Kisel Grow tadi lah ya, karena Kisel Grow ini apalagi di SAU Kisel. Makanya kemarin kan sempat ada option untuk buka simpanan yang lebih banyak kan? Itu tuh teman-teman nih Mbak Eva, Bang Rifat, itu bukan 1-2 orang, mungkin hampir gue udah berapa pertanyaan ke 3.000 berapa kali gitu ke gue gitu ya. Ger, kok cuma 500? Betul. Bisa nggak 2 juta gitu kan? Kalau bisa gue juga mau gitu. Masalahnya ini cuma bisa 500.000. Tapi itu tadi ya, kemarin sempat Kisel buka untuk, gak tau masih bisa dibuka nggak sih? Atau udah di close ya? Untuk yang simpanan wajibnya bisa masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau kemarin pilihannya di MyKisel ya? Atau jadi di MyKisel masih open ya? Masih open, jadi kalau dia itu anggota baru bisa langsung milih yang paling tinggi 500.000. Tapi kalau anggota yang existing bisa milih sekarang, tapi berlakunya nanti Januari 2026. Wah, enak banget tuh yang baru join sekarang 150.000. Waduh, rugi banget tuh gue. Kalau saya itu apa? Temen bukan ya, gue kira kok masih 200. Kenapa suka nanya ke Bang Rifat, belum nanti buka yang baru. Oh gitu kata gue. Gue kira udah mulai dari awal. Tapi yang baru udah banyak loh yang milih. Nah, banyak ya. Alhamdulillah. Jadi istilahnya sekarang tuh Kisel lebih open lah ya. Kalau dulu tuh kan cuma 2.000. Dulu kemarin Pak siapa namanya? Bang. Jadi ini lupa. Teman-teman yang baru bisa ngejar teman-teman yang lama. Ya itu dia makanya kan. Makanya gue naikin masih ini. Kejar gue naikin masih gue. Makanya gue nggak bisa ngebawain gue doang 2 juta. Karena sebegitu menariknya investasi di Kisel gitu kan, apalagi kan ya dengan bertambahnya waktu gitu kan di Kisel kita anggota lebih lama, SAU-nya juga kan lebih gede kan yang kita terima gitu kan. Kapan lagi ada investasi kayak gini? Makanya teman-teman tuh makanya lu mau pensiun, mau lu ambil anggotanya, gak usah, bisa nggak gue pakai nama lu sampai ada kayak gitu loh. Jadi gitu, daripada lu berhenti
Mending gue pakai nama Iya. gue bayar dulu. Iya. Sampai ada ngakain kayak gitu. Dan banyak yang menyesal loh Kak pada saat keluar. Nah, Nanya bahkan lagi mungkin kira-kira bisa gabung lagi. Kalau yang apa bertanya enggak. malu-malu ada hadiah loh. oh, ada hadiahnya. Betul nih. Bagi yang bertanya loh. Nih, gitu. ada nih, ada nih langsung. Nah, langsung. tuh. ada. Ayo, jangan malu-malu nih. Waduh, Aduh, banyak ini tuh. Ini pertanyaannya nih. Maksudnya, Ya, siapa yang mau nanya? nah itu Ini lihat nih. tuh. Ada mobil Mercy ini dalam rupa brosur tapi Iya. ya, tapi beneran ya teman-teman mungkin teman-teman masih ngeliatnya masih excited tapi di sini gua ada ratusan gimmick ini di depan gua untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah kebetulan ini Bang Rifa, Mbak Eva ada yang nanya nih. Ah ya. Ada pertanyaan di kolom komentar nih. Ini mungkin malu-malu kucing jadi gua bacain. Mau nanya Bang Rifa, aku kan masih ragu nih ke Kisenan. Cocok nih, orang yang deket sini nih. Mau nanya. New member nih, new member. New member nih, berarti bertanya kita harus jawab dengan serius ini berarti. Iya. Aku mau masih ragu nih ke Kisel karena belum ada yang bisa jawab dengan full confident untuk pertanyaanku dari teman-teman Kisel sebelumnya. Ada reportnya nggak ya dari 100% pendapatan Kisel berapa persennya dari yang non syariah? Ada nggak sih kayak gitu-gitu nah? Ya, syukur alhamdulillah ke depan memang kita ini di SAU nanti akan kita bedakan. Kita akan konfirmasi ke para anggota apakah dia mau mendapatkan imbal hasil balik dari hasil simpan pinjam kita. Kalau dia nggak mau, maka otomatis akan kita wakafkan, nanti akan kita buat satu kotak nanti untuk kita wakafkan, kita sedekahkan. Nah, bagi teman-teman yang mau tetap maka otomatis dari hasil imbal balik simpan pinjam ini akan menjadi sisa hasil usaha. Oke, Gitu. nah. Jadi memang nanti akan kita tanyakan dulu ke anggota untuk kita pilih gitu. Nah itu tadi pertanyaan dari Mas Fajar ya. Jadi Mas Fajar, jadi rupanya alhamdulillah gitu kan di kita rupanya tadi sudah diinfo sama Bang Rifa bisa ada option gitu. Nanti dibuka option kita kira-kira mau sih ngambil yang dari si profit dari simpan pinjamnya ya. Kalau saya nggak mau tadi ada kotak untuk diwakafkannya. Nah terus ada pertanyaan lagi satu lagi dari Kak Sela nih. Mau nanya, kalau perhitungan besaran nominal SHU yang diterima itu parameternya apa aja ya Bang? Perhitungan besaran nominal SHU. Iya. Berarti kalau nominal SAU itu adalah berapa modal yang tertanam di Kisel. Simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, sama sisa cadangan. Cadangan usaha. Jadi kan kita ada tuh Kak kemarin nanyain, ini SAU mau diambil atau mau ditanam kembali sebagai modal. Nah, kalau itu ditanam kembali sebagai modal, itu akan menjadi bagian dari perhitungan SAU di tahun itu. Tahun depannya, misalnya SAU tahun 2024. Nah, dia di 2025 kalau itu ditahan, itu menjadi bagian dari pembagian SAU. Gitu. Berarti dia nambah ya di modal Iya. itunya ya. Nah, itu nanti menjadi bagian dari presentasi atas seluruh SAU ataupun seluruh simpanan anggota yang ada di Kisel. Nah, itu menarik tuh gitu teman-teman. Kalau misalnya tadi ya masih receh-receh mah Iya. mau ditaruh aja lah di Iya. Kisel gitu, SAU masih diambil tuh jadi masih ada opsi untuk dapat cuan tuh dari situ tambahan Iya, kalau misalnya teman-teman ya itu lumayan. bagian. SAU kalau berawal kan masih ya mungkin plus lah ya. Iya. Iya. Dengan simpanan wajibnya gitu kan, jadi teman-teman masih bisa dapat. Nah ada lagi pertanyaan ini dari Mbak Riri nih. Mbak Riri mau nanya, kalau misalnya saya investasi di SH, kok investasi di SHU Kisel ya? Mungkin aku baca dulu ya. Kalau saya mau investasi di SHU Kisel, misalnya saya masukin 10 juta, saya dapat bagi hasil berapa setiap bulan? Mungkin ke SHU Kisel kayak Kisel Grow kali ya. Oh, itu Kisel Grow. Sama dengan yang existing atau tidak gitu kan? Iya, iya. Jadi kalau mamanya Kisel Grow itu tergantung produknya apa yang mau kita investasikan. Misalnya kayak Kisel Grow yang saat ini yang besar itu di bisnis kita ada online. Nah saat ini backnya itu rata-rata di 6 sampai dengan 7%. Tapi setelah dipotong pajak kurang lebih terimanya 6% per tahun. Oh, Terimanya per per kapan? Terimanya per bulan. Nah itu Mbak Riri. Itu per bulan.
tapi itu bukan bagian dari SAU, tapi bagian dari mengikuti transaksi yang ada di Kisel. Nah, selain AD online, ada yang lain nggak sih? Ada. Kemarin kita Auto buka Investa, ya Pak, ya. Auto Investa yang untuk mobil listrik. Iya. Iya. Dan semua informasi itu pasti kita share di Mekisel. Nggak ada kita tutup-tutupi. Cepat habis. Cepat habis. Iya. Laporan keuangan pun kita juga Gua baru baca itu habis. Kita transparan Mas, kita transparan, akuntabilitas kita juga jelas karena LPJ kita juga kita share di Mekisel. Jadi kalau calon anggota mau cek nih gimana sih laporan keuangannya Kisel sebelum-sebelumnya, itu ada di Mekisel, silahkan dipelajari dan dibaca. Nah, ada lagi pertanyaan nih, masih berhubungan sama Kisel Grow tadi Teh Ucan. Ya masih ini sama sobat-sobat CCM ini, sobat CCM ceria ini ya. Nah, pertanyaannya, kalau mau invest di Kisel Grow, apa ada pilihan nominal di bawah 10 juta? Misalnya mulai dari 5 juta gitu. Ada nggak sih kayak gitunya untuk Kisel Grow ini? Saat ini memang masih kelipatan 10 juta, tapi bisa jadi ada kemungkinan ya Pak, pada saat kita melihat antusiasme anggota untuk investasi di Kisel Grow, bisa kita buat project-project yang memang membutuhkan dananya nggak sebanyak bisnis di AD online gitu. Siapa tahu tadi kan duitnya lagi di bikinnya masih ada tapi mau ikutan nggak bisa. Iya, karena sekarang ini kan bisnis yang bisa kita modali hanya bisnis yang ada di Kisel. Nah, nanti kita akan mempelajari apakah bisnis-bisnis di anak usaha bisa dimodali anggota, mungkin itu bisa. Kita open yang untuk nominalnya lebih kecil gitu. Oke. Menarik. Jadi teman-teman, kalau misalnya Kisel Grow ini tadi kan teman-teman bisa invest di situ gitu kan, bisa dapat cuannya yang bisa dibilang simple ya, cuma tinggal taruh duduk tenang setiap bulan dapat lagi. Itulah mungkin kelebihannya itu ya. Kalau misalnya kita kan kadang-kadang itu kan kalau investasi kayak taruhlah deposito gitu kan, kalau itu kan hitungannya per tahun, tapi kan dapatnya kan nanti pada saat itu tempo kan. Tapi kalau di sini di Kisel Grow, teman-teman bisa merasakan langsung pada saat bulan depannya tuh tiap bulan dapat dari Kisel Grow-nya. Nah itu sih memang yang kelebihannya. Nah terus tadi kan aku anak perusahaannya Kisel kan ada tadi namanya yang ngurusin travel ya. Kemarin sempat buka yang haji kan ya? Itu udah buka lagi ya? Kemarin haji itu ya? Yang haji sebenarnya kalau untuk anggota itu ada tabungan haji. Iya, di mana tabungan haji itu di depan kita langsung dapat kuotanya. Nomornya langsung. Dapat langsung nomor. Itu kita bekerja sama dengan beberapa bank. Salah satunya Panin Bank Syariah. Berarti kalau ke laporan ke Kemenaknya itu nanti gimana dong? Kan biasanya kan setahu kan kalau misalnya aku buka tabungan di BSI sendiri gitu kan, terus aku kan harus ngelaporin ke. Ya, yang ngelaporin bagian banknya langsung. Oh gitu. Jadi kita langsung, begitu kita store awal daftar 1,8 juta, kita langsung dapat porsi. Dan itu dari banknya itu dianggap bagian dari seperti bonusnya, karena itu tidak memotong simpanan kita. Cuma memang ada syarat dan ketentuannya, karena ini berlaku untuk hajinya itu kita nabung kurang lebih 7 sampai dengan 10 tahun. Oh, yang cuma buat 7 sampai 10 tahun. Iya, nabung. Tapi sebenarnya kalau dihitung bagian dari porsinya, itu bagian dari bonusnya dari hasil menabung kita. Oke, berarti 7 tahun. Tapi itu tiap bulannya apa sudah di state harus? Iya. Itu tergantung kesepakatan. Oh gitu. Bisa dinegokan dengan banknya. Ya, gitu. Itu menarik tuh teman-teman. Yang penting kan kuotanya. Iya. Kuotanya dapat di awal. Kuotanya masih jadi PR soalnya. Iya, benar. Tapi dengan Kisel teman-teman bisa dibantu nih. Apalagi tadi kan yang ribetnya tuh tadi yang kalau misalnya teman-teman di luar nih pengalaman kemarin, kalau misalnya kita pribadi gitu kan, kita harus ke banknya dulu, daftar buka tabungan haji di BSI. Kamu mau di BSI juga tuh, buka di BSI dulu, nanti lapor lagi ke BSI-nya untuk kita mau biar dia transfer ke Kemenaknya kan, baru kita datang lagi ke Menaknya untuk itu. Tapi kalau di Kisel dari pihak bank ya akan ngurusin semua. Dari pihaknya banknya loh. Jadi udah mempermudah teman-teman anggota yang mau berhaji
dibukain buku tabungan, dilaporin ke Kemenaknya sama banknya langsung. Yang apalagi kita kan sekarang agak ribet ya Bang. Iya, benar. Mau ini harus cuti dulu nanti. Ini saya terpaksa harus cuti dulu nih sekarang gitu. Sudah terlanjur kemarin untuk ngurusin tabungan haji. Tapi kalau dengan Kisel teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih mudah lah untuk berhaji. Itu sih. Itu salah satu solusi ya buat kita tuh. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini dia, ada lagi pertanyaannya lagi nih. Kenapa pada nanya di kolom chat? Kenapa nggak ada yang mau buka? Nanti kalau ada yang mau buka, Enggak, pertanyaannya ngitung jumlah hadiahnya kali. Jangan khawatir, kita ada hadiah. apa ya nanti ya? Hadiahnya nanti pokoknya kalau misalnya kita undi pokoknya nanti. Setelah Bang Rifa sama Mbak Eva nanti ya. Nanti mau nanya, oh iya, mau nanya RAT Kisel apa nggak ada live-nya? Nanti mungkin sebagai pihak Kisel kali ya. Terus mau saran ini dari pertanyaan dari Tari. RAT ada indoor press yang menarik juga buat anggota. Oh iya. Pertamanya kan pertanyaannya tadi Kisel ada live-nya atau enggak. Terus yang kedua tadi ada indoor press mungkin dia pengen ngerasain juga kali ya hegemoninya pada saat teman-teman Kisel RAT gitu kan. Ada kecipratannya kayak gitu ya buat kayak gitu kan. Menarik juga nih. Ini kayaknya harus PA Kisel yang jawabnya. Iya, kayaknya harus PA ya. Akan kita tampung usulannya. Kita bisa menentukan waktu pada saat PA Kisel ini. Jadi sekarang saya bukan sebagai host, saya sebagai PA Kisel akan menjawab pertanyaan dari saudari Tari gitu kan. Kenapa nggak ada live-nya? Sebenarnya dari Bang Rifa itu udah nyediain alat live-nya yang sangat luar biasa sebenarnya. Saya belum kesana. Tapi memang pada saat RAT itu kan PA Kisel kan banyak yang harus dibahas ya Bang. Kadang-kadang tuh mungkin konfidensial, jadi nggak bisa langsung di-share gitu kan. Ya momen tadi juga sampai malam pasti sampai malam sih, nggak pernah nggak sampai malam sih RAT Kisel sampai malam gitu, waktunya juga panjang dan memang ada beberapa ya karena kalau boleh aku spill dikit pada saat RAT Kisel itu ya tensinya tuh nggak semuanya slow ya koreksi gue kalau salah. Kadang-kadang juga tensinya ada yang ya naik turun gitu kan. Jadi kenapa kemarin dari PA Kisel pada saat kita baca tatipnya akhirnya diputuskan nggak ada live. Cuman kalau memang tadi misalnya pengen door press buat dirasakan ini pada saat kita RAT Kisel jadi ada apa ya door press itu nanti ditampungnya sama Bang Rifa ya. Nah lanjut lagi kita ke ini apa salah satu lagi tadi ada mode pembiayaan ya. Tadi gua cerita sipil di depan tadi kalau gua dulu pernah juga Bang ngambil pinjaman Kisel. Nah pembiayaan boleh dong kasih tahu pembiayaan di Kisel itu ada apa aja sih? Kita ada kredit multiguna, dimana dengan bunga yang kompetitif ya, Jadi sedikit cerita nih, gue dulu waktu pertama kali merit nih, kan ngambil rumah. Nah itu kan ada pilihan KPR ternyata 10 tahun 15 tahun. Setelah aku baca lihat KMG, wah lebih menarik KMG ini, karena dengan cukup 3-4 tahun bisa lunas dibanding gue yang 10-15 tahun KPR. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk memilih KMG tanpa ada jaminan apapun kan, artinya sertifikat kita juga nggak dipegang oleh pihak Kisel. Jadi itu kita alhamdulillah saat ini memang kita baru kerjasama dengan Bank DKI Syariah, tapi memang tidak menutup kemungkinan bank-bank lain juga akan menyusul. Saat ini dengan BSI dan Bank Muamalat ya juga akan kita jajakin. Sementara untuk yang Bank Mandiri kita masih ada rekon sedikit, nanti akan kita buka lagi. Nah di samping KMG ini kita juga ada yang namanya Educare. Memang ini kita buka khusus untuk penerimaan tahun ajaran baru. Jadi tidak hanya untuk anak, keluarga, bapak kita pun kalau mau nyambung S2, S3 bisa. Ini cukup menarik juga dengan bunga yang kompetitif, tapi maksimalnya 100 juta rupiah saja. Syaratnya juga gampang, hanya surat penerimaan di kampus atau sekolah, TK, SD, SMP, SMA yang dimaksud. Jadi kita yang masuk ke kita, maka itu langsung cair. Kadang-kadang memang pada saat yang bikin pucet bukan cuma ditanya sama bos,
tapi pada saat mau masuk ajaran Masuk. baru tuh Itu dia. Pucat. Iya. kadang lebih pucat daripada tanya bos sebenarnya. Pada saat anak mau masuk sekolah itu lebih pucat kita sebagai orang Iya. tua, mau kemana lagi nih, mau gimana lagi nih. Nah sekarang ada lagi. Sudah. Karena penerimaan mahasiswa baru itu hanya diberi waktu 3 hari dan dia diumumkan Benar. untuk Betul. mahasiswa. Nah, Iya. untuk mahasiswa nih. Betul. Karena di studi ada Bang Markis, anaknya udah kuliah, gua belum. Jadi gua ngerasain Siap-siap ya. Siap-siap. Itu kayak gitu tuh. Mampu. Ada yang cuma 3 hari waktunya, kita mau cari uang lagi gimana 3 hari. Nah, tadi kan maksimal tadi berapa 100 juta ya. 100 juta. Nah, kalau Kak Juni kayaknya nggak bisa. Kak Juni kan biasanya masukin sekolahnya 1 miliar. Nah, Minimal dari kisah bisa DP lah. Itu ya tadi, jadi ada solusi lagi. Jadi rupanya banyak solusi ditawarkan dari Kisel tadi ya. Kalau gue spill tadi mulai tadi investasi dari Kisel Grow, mulai dari tambahan yang dari simpanan wajib ditambahin bisa nambahin SHU, ada kemudahan dari tadi biaya haji. Iya. Sekarang lagi tadi yang selain yang paling sering kita tahu kan pokoknya minjem Kisel KMG itu ya punya KMG. Rupanya tidak ada juga yang buat Educare. Syariah Educare. juga. Nah itu syariah juga ada. Jadi banyak banget produknya Kisel gitu kan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sebagai anggota Kisel. Jadi bukan cuma naruh uang doang, tapi teman-teman bisa berinvestasi situ. Nah jangan lupa teman-teman, Kisel itu punya aplikasi namanya My Kisel. Iya. Ya, Mbak Eva. Benar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari informasi di Kisel segala rupanya produknya apa aja, mau misalnya kayak jadi My Kisel bukan cuma dipakai untuk mencairkan SAU, tapi ada informasi-informasi produk-produknya Kisel yang ada di My Kisel. Jadi teman-teman Iya. bisa download di aplikasi Play Store sama App Store ya. Betul. Nah, gitu dia. Nah, jangan lupa di situ ada saldo ya. Ada Di saldo. si Saldo My Kisel digital. ada Dan saldo. juga poin. Nah, saldo gitu bisa dipakai buat apa sih? Macam-macam. Itu bisa untuk bayar PPOB, listrik, air, telepon, segala macam. Atau juga bisa, kita juga bisa untuk belanja produk-produk yang kerjasama dengan kita. Seperti, nyebut merek nggak apa-apa nih? Boleh. Seperti apa namanya, ada STR 77, Alfa, tangan, Indomaret, 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 Alfa, Indomaret, bisa juga seperti itu. Itu apa itu tadi poinnya? Ya, atau- poinnya Oh, bisa. poinnya ya. Nah, Jadi kita berarti bisa redeem poin tuh. Setiap Iya, kali redeem poin transaksi PPOB segala rupa pakai saldo Kisel kita dapat poin. Iya. Poinnya kita bisa pakai buat voucher Nah. tadi ya. Betul. Sama kayak Metakomsel. Kebetulan pas ini kan mau akhir tahun nih, Nah. teman-teman jangan lupa untuk cek sisa poinnya berapa, karena sampai akhir Desember Nah, akan hangus ya. iya. boleh Pak, ya. Gua langsung cek Iya. sekarang. Cek saldo, Iya. bisa nanti di 2 juta redeem poin. gua. Waduh. Karena banyak ini. Dipakai dong, Pak. Saya. Banyak. Lumayan tuh kita Iya. kita voucher SL gitu ntar ke Bang Markis. Oke, nah Berarti pinjamannya banyak anjir. oke, jadi teman-teman ada yang mau buka mic nggak nih? Mau nanya langsung nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung, aku mau kasih gimmick yang aku Tumbler pilih tuh. deh. Oh, Nah, ada yang mau buka mic nggak nih? Boleh. Kalau ada yang mau buka mic, gua kasih gimmick yang menarik nih. Ada yang mau buka mic nggak? mungkin pada sibuk bekerja kali semua. Gua semua Mencapai target ya. Iya sih, gue sambil meeting sih tadi terus. Izin dulu ke Wianti. Nah, jadi mungkin ya sambil nanya-nanya lah ya nanti terus iPhone ada terbaru nih, ada ini terbaru. dia menarik banget ini. Ya sekarang kan teman-teman ya buktinya tadi aja teman-teman Kisel buka di apa namanya? TSO, 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 T11. 40 juga kayak jualan kacang rupanya Iya. ya. Ada program apa tadi? Cicilan tadi ya. Iya. Cicilan tadi. Dapat cashback 200.000. Boleh cerita nggak? Ya cicilannya nih ada apa aja kalau sekarang? Oh, jadi gini. Kita kan lagi promo nih yang untuk iPhone 17. Aha. Jadi percayalah, silakan dicek, harga kita paling murah. Nah, itu dia. Pertanyaan teman-teman kan katanya, wah Kisel mahal. Enggak, rupanya harganya lebih murah. Lebih murah Dapat karena cashback lagi ya? cash kita dapat cashback 200.000. Tuh. Dan itu langsung potong harga. Betul. Nah. Jadi langsung potong harga ya? Iya. 200.000. Itu Iya. untuk tipe yang apa atau Semua tipe. tipe yang 17? Semua tipe yang 17 ya? itu Nah, berlaku. Ya teman-teman bukan yang cuman yang apa yang normalnya, yang pro juga hidup. Sama dapat gimmick juga. Nah, dapat gimmick juga. Ada tumbler kekinian ya, boleh Pak ya? Iya, ada Tumbler Kisel. kekinian. Iya. Teman-teman percayalah ini Kisel udah ngasih yang terbaik buat teman-teman anggotanya gitu. Apalagi nanti sekarang lagi habis ya. Tunggu base 2 Ada beberapa tapi Ada yang beberapa mungkin tipe-tipe nggak yang mungkin- terlalu itu ya.
booming ya. Yang sekarang mana itu kan yang Yang warna iPhone orange 17. sama yang Oh, itu yang lagi warnanya itu. juga. Oh, warnanya doang Iya. ya. Tapi kalau warna lainnya sebenarnya ada. Sebenarnya ya. ada beberapa yang masih ready. Nah, jadi kalau misalnya dia mau Segera datang kemana lah tuh? ke langsung ke Langsung telepon juga ke Nah, boleh. Maikisel, ke itu juga boleh. Order di Maikisel juga Oh, boleh. order di Nanti Maikisel kita juga akan boleh. hubungi. Nanti dihubungin langsung. Iya. Jadi teman-teman, kemarin juga ada teman gue yang ke pesen handphone tapi bukan yang 17. Gue nanya ke Bang Rifa, temen gue dia mau pesen handphone bisa nggak? Oh bisa, langsung aja di aplikasi Kisel. Jangankan cuma handphone, mobil aja bisa. Mobil Bisa. Mobil, Bisa. Mobil aja bisa pesen di aplikasi. Rumah juga bisa, rumah apartemen juga Oh, bisa. itu dia kan. Rumah Iya. Oh, kan lagi bisa dagang baju di aplikasi ini Iya. dagangnya Cicilan mobil. memang sampai 12 bulan, tapi percayalah, walaupun ada selisih harga itu hanya biaya admin. Nah, Itu jauh lebih rendah daripada rate kalau di mana-mana gitu. Makanya ya, jangan nunggu pensiun baru eksekusi. iya. Eksekusi sekarang pensiun lunas. Kapan lagi? Iya benar. Apalagi Kisah ada jual. Ayo, ayo. nah terus ya itu tadi kan kalau misalnya kita belinya nyicil pula di Kisel, kita bisa dapat tambahan lagi ya. Iya. Iya. Jadi semakin banyak transaksi melalui Maikisel, kemudian akan menambah juga SAU-nya Nah, itu. dalam tadi jasa usaha anggota tadi Iya. juga ada di. Tapi itu kalau yang jual itu memang harus ini ya, harus yang bentuknya cicilan ya? Enggak. Oh enggak. Selama itu transaksinya itu berhubungan dengan produknya Kisel, itu pasti kebagian. Nah maksudnya yang produknya apa ini? Ini menarik nih teman-teman ya. Coba dijelaskan. Termasuk beli listrik, Semua kan? PPOB di situ. Iya. Termasuk Nah, PPOB di situ. PPOB juga. Oh, Nah, Iya. ini teman-teman yang gue nggak Iya. tahu. Apartemen. Menggunakan biaya apa transfer dana dari Maikisel juga Nah, dapat. ini Jadi yang gua nggak tahu, semua teman-teman. transaksinya anggota di Kisel itu diperhitungkan. Wah, one stop solution gitu ya. Sekarang teman-teman bukalah MyKiselnya, gua yakin itu pasti belum diupdate. Update lah aplikasi MyKiselnya dari sekarang, login lah. Terus pindahkan transaksi PPOB teman-teman ke MyKisel. Nah, Karena tadi sudah dijawab sama Bang Rifa sama Eva bahwasanya transaksi yang ada di MyKisel itu teman-teman bisa menaikkan SAU. Kapan lagi? Kalau cuma ngandelin KTI, biasanya kalau bapak-bapak itu kiblatnya ke Tokopedia, ibu-ibu ke Shopee. iya. Iya. Kapan lagi tuh? Kalau cuma transaksi di dua aplikasi ini kan teman-teman nggak dapat manfaat apa-apa gitu. Iya. Dapat Tokopedia koin ya cuma sosok lah kayak gitu. Tapi kalau ini lebih nyata gitu kan, istilahnya transaksinya SAU-nya teman-teman bisa nambah gitu ya, bisa apa namanya tuh ada manfaatnya lah teman-teman Iya. transaksi. Nggak effort, jadi cuman mindahkan transaksi biasanya di teman-teman bayar apa listrik, Iya. bayar Telepon, IndiHome, iya. kayak gitu-gitu, bayar B0, Beli yang pulsa. lebih kayak gitu-gitu kan dari Tokopedia, Shopee segala rupa dipindahin lah kan ke MyKisel. Jadi Iya. teman-teman silakan langsung di-update MyKiselnya, buka apa aja yang bisa teman-teman biasa bayar di Iya. aplikasi, silakan semua pindahkan ke MyKisel. Cintai produk perusahaan. Cintai lah Kisel kita sendiri dan rupanya poinnya juga lumayan juga. Sama itu Kak, di Maikisel ini banyak anggota misalnya mau jual produknya dia. Nah, ya, Itu Titip bisa jual. titip Titip jual. jual, ya, ada Itu bisa sih titip titip jual kan jual. kita kadang Apapun. kalau menjual itu kadang ragu ya pembelinya ini sebenarnya fiktif apa enggak. Tapi kalau ini kan dari anggota ke anggota. Betul. Dan sudah ada beberapa anggota yang manfaatin itu. Ya, temen gua kemarin Ada yang jual sebenarnya. rumah, jual Temen motor. gua mau jual risolnya dia. Dan itu kemarin. gratis. Iya. Dan itu Temen gratis. gua kemarin mau jual risol, cuma kebetulan dia pindah ke Semarang jadi kagak jadi. Iya. Kita mau jual Bisa. risol, Iya. Di Semarang Bisa. Bisa ya buat temen-temen Iya. di Semarang ya. Iya. Nanti gua ingat tadi temen gua. Nah, ini berarti podcastnya mesti nasional nih. Segeralah. Iya. Segerakan Sini aja nggak apa-apa, Bang. Kita Oh, audiens iya. nasional. Boleh, Bisa. boleh, bisa. Boleh di Bisa. Nggak bayar aja pindah ke Ah. bisa. Asal cocok. Kita share kan link Zoom-nya Iya. dari Nah, Istat iya, lah. boleh juga Bener, tuh. bener. Iya, bener juga tuh. Next-nya ya. Next one. Next-nya ya kita ya. Boleh juga tuh. Nasional. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya? Oh, ada pertanyaan kayaknya. Oh, belum ada. Teh Ucan cuma bilang Kisel keren, mantap. Eh. Alhamdulillah. Ucan. Makasih banyak. Teh Ucan ngomong kayak gitu nggak serta-merta langsung dapat gimmick yang paling bagus ya. Teh? Oke, jadi nanti dipilih sama. Nah, Takut. Ya, kita kasih tau teman-teman. nah, oke. Nah, Nah, istilahnya. sekarang Nah,
ini Yang juga sebelum apa namanya anggota. yang belum jadi anggota. Nah sekarang boleh langsung di Scan. di barcode-nya atau misalnya teman-teman mau download di MyKisel ya Bang Rifa ya. Iya, kita juga ada program member get member. Nah, Jadi barang siapa mereferensikan akan mendapatkan saldo digital MyKisah 100.000 dan bagi new member yang masuk dapat 100.000 juga. Nah yang referensinya tuh kayak gimana nanti? Dan ini akan ada dapat kode referral. Dia harus dapat nanti. Misalnya nih aku jadi orang afiliatornya jadi aku pengen misalnya narik teman gitu. Iya. Nah aku caranya gimana tuh? Caranya nanti pas lagi daftar, nanti di pendaftaran itu akan muncul. Dapat informasi dari siapa. Nanti kakak ngasih nick aja, minta diisikan nicknya ke situ atau nama gitu. anggota. Oke Fajar, tolong di sini saya Fajar langsung. Nanti akan kita kirim lewat saldo digital. Jadi kita beli gorengan Iya. bareng-bareng. Jadi kita daftarnya langsung lewat MyKisel. Oke siap. Nah jadi jangan lupa jadi ada member juga tadi ada 15 orang. Tolong diklik-klik siapa. Jangan-jangan taman samping kursinya yang belum daftar, serilanya ngobrol rupanya belum daftar Kisel. Jadi tadi udah kita segelintir banyak yang keuntungan menjadi anggota Kisel. Masa sih nggak mau jadi anggota lagi gitu kan? Iya. Udah banyak 4 ribuan tadi karyawan Telkomsel jadi anggota. Sebenarnya ada satu lagi. Apa tuh? Ada 8.000 karyawan di Kisel itu yang dapat manfaat dari anggota pembuka koperasi. Nah, Jadi itu spiritualnya kan. Betul. Itu menjadi amal jariah untuk 8.000 karyawan 8.000 karyawan yang ya, menjadi Kisel ya. peluang di Kisel. Jadi bukan semata-mata hanya keuntungan balik, tapi memberikan manfaat untuk 8.000 karyawan berserta keluarganya. Nah, double-double tuh Pak. Itu sebenarnya yang salah satu mungkin bagian dari doa mereka sehingga Kisel bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang ada pertanyaan juga. Ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan tapi masih di studio nih sebenarnya. Dari Bang Marwis juga. Nah, ada pertanyaan ini bagus nih. Bang, MyKisel ini hanya untuk internal atau umum atau misalnya keluarga lah ya bisa daftar untuk penggunaan terkait PPOB-nya nih. Jadi misalnya nih ya bisa pertanyaan misalnya untuk keluarga-keluarga yang lain bukan orang anggota Kisel gitu, bisa nggak sih punya aplikasi MyKisel untuk transaksi PPB? Ini kan ada poinnya tuh. Siapa tahu nanti orang luar boleh daftar gitu, bisa nggak sih kayak gitu-gitu? Oh enggak. Jadi MyKisel itu eksklusif untuk anggotanya Kisel. Tapi sebenarnya kan kita punya anak usaha yang menyajikan produk yang sama, namanya Bayar Aja. Bayar aja. Jadi bayar aja ini. Bayar aja Ini ini. belum disosialisasi ini. Iya, Kamu bener. sesi khusus. Nah, Bayar Aja ini yang menjadi produk untuk non anggota. Jadi anggota itu eksklusif. Nah tapi kalau yang bayar aja ini nanti dia dapat poin juga nggak sama kayak yang di Kisel itu dapat poin? Kalau dapat poinnya enggak, tapi bisa jadi nanti kalau memang dia mendaftar sebagai anggota terus masuk Bayar Aja, bisa jadi nanti bagian kita perhitungkan. Oh gitu masih bisa lah. Jadi Masih teman-teman bisa. masih bisa download juga tuh aplikasi Iya. Bayar Aja tuh untuk PPOB-nya. Nanti siapa tahu poinnya bisa masuk ke MyKisel katanya tadi ya. Jadi teman-teman jangan cuma download MyKisel doang tapi download juga Bayar Aja. Nah, jadi bisa dikasih tahu ke teman-teman anggota keluarganya kalau misalnya PPOB kayak gitu-gitu. Ya namanya perusahaan dari kita untuk kita gitu kan ya. Apa salahnya sih kita bisa ngerekomendasiin Tokopedia, bisa ngerekomendasiin Shopee. Kenapa enggak gitu ngerekomendasiin Bayar Aja. Nah, Ke depan kita juga ada yang namanya Kisel Bis ya. Iya. Nah, Kisel Bis itu jadi yang tadi nyambung pertanyaan tadi nggak hanya untuk anggota saja, yang MyKisel, nah Kisel Bis ini bisa untuk umum. Jadi sebagai contoh sekarang kita sudah bekerja sama dengan beberapa tenan makanan di lantai 11 food court. Nah itu mereka bisa melakukan pembayaran melalui Kisel Bis tersebut. Nanti rencana kan bahkan kita akan pindah nih di food court yang TSO lantai 11 akan pindah ke gedung baru tuh. Nah nanti bisa pembayaran pakai melalui Kisel Bis itu. Nanti bisa di-download juga. Sistemnya apa? Jadi Kisel Bis itu adalah bagian dari mitra-mitra kita yang bisa connect langsung ke anggota. Jadi mitra-mitra yang menyajikan produk misalnya nih kayak rumah kos-kosan atau villa, kan sekarang lagi rame-ramenya kos-kosan gitu. Nah dia akan ada di Kisel Bis. Jadi kalau anggota-anggota mau cek apa aja sih produknya mitra-mitranya Kisel itu dicek di Kisel Bis. Gitu. Jadi tapi
kalau mamanya Kiselbis itu yang masuk itu bukan mitra, boleh nggak sih? Boleh, daftar aja. Misalnya Bapak ada kerjaan sampingan, usaha apa, mau jualan di Kiselbis itu bisa. Berarti di luar yang tadi aplikasi MyKisel yang titip jual Yang titip ya? jual, titip jual kan itu memang dia langsung untuk member. Tapi kalau Kiselbis itu untuk mitra, kita sediakan lapak untuk mitra untuk bisa berjualan ke anggota. Anggota boleh nggak sih ngisi Kiselbis? Boleh. Boleh juga. Gitu. Nanti isi saldonya gimana tuh? Dari situ juga saldo Bisa langsung di redeem. Terus juga kalau transfer dana dari anggota ke anggota juga bisa. wah, luar biasa. Kan kadang kita dapat apa ya, saldo digital. Oh, mau transfer nih gitu. Itu bisa juga. Siap. Nah, teman-teman, ini di layarnya teman-teman udah ada barcode untuk saran untuk Kisel. Teman-teman mungkin bisa scan. Tadi kan udah kita jelasin ya dari awal mulai sejarahnya Kisel, terus apa keunggulannya gabung di Kisel itu ada anak perusahaannya apa aja, geraknya dia apa aja, produk-produknya apa aja yang tadi banyak banget keuntungannya gitu kan. Mungkin masih ada ruang untuk saran untuk Kisel. Nah teman-teman coba langsung share gitu kan, scan barcode-nya, isi saran untuk Kisel, dan mungkin juga kalau misalnya ada lagi tadi kolom request gitu request. kan, iya, mau di Ya, request gitu, silakan aja ditumpahkan di situ di sana, atau misalnya tadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya monggo lah ya, silakan gitu kan. Oke teman-teman, nah mumpung ya berhubung ini sudah di akhir acara, Jumat. iya, bentar lagi sholat Jumat, memang ini waktunya mepet lah ya, karena ya mungkin nanti ada lagi session Kisel berikutnya nanti ya. Kami sangat mengharapkan. Nanti mungkin tadi caranya bagus itu kata Iya. Nasional ya. di Nasional kan, gitu kan, kita bisa cari Dan hostnya dari sini ya. hostnya di sini, nggak ada masalah ini Bang Rifan. Dan nanti hostnya bisa di sini, kita bikin yang senasional gitu. Ya mungkin ini juga pasti sangat bermanfaat, karena tadi juga banyak info-informasi yang kita udah anggota bertahun-tahun aja mungkin belum tahu tuh. Kayak tadi contohnya transaksi di MyKisel tuh rupanya tuh menambah SHU. Kita kan pokoknya fokusnya teman-teman itu kan, teman-teman anggota tuh sebenarnya nanya ke PA Kisel cuma satu, kapan bagi SHU? Masalahnya SHU, pertanyaannya ada 5 bang sebenarnya, cuma 5-5-nya SHU. Pertamanya banyak, cuma semuanya itu tentang SHU. Nah, jadi fokusnya teman-teman itu pasti selalu gimana caranya meningkatkan SHU gitu kan. Kan tahu-tahunya cuma simpanan wajib, kemarin simpanan wajib sudah dinaikkan gitu kan. Nah, terus tahunya dari KMG doang. Nah, rupanya dengan transaksi di MyKisel pun sebenarnya bisa menaikkan SHU. Nah, jadi memang ada beberapa informasi yang perlu kita sebarkan lagi ke anggota gitu untuk refreshment lah ya. Mungkin ada yang lupa seperti itu. Nah, tadi dengan waktu yang singkat ini kita sudah bisa ya menggali lagi lah ya apa yang bisa karena Kisel ini, namanya Kisel nggak diem ya teman-teman. Kisel selalu bertransformasi, selalu berkembang, jadi memang produknya selalu bertambah, apalagi yang bisa menambah keuntungan anggotanya, dan memang kita harus sering-sering share. Jadi makasih waktunya Bang Rifa, dari teman-teman Kisel. Izin buat teman-teman nanti untuk hadiah gimmick pertanyaannya nanti akan dipilih sama Kisel, bisa diambil ke Bang Margis ya nanti ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman di podcast kita hari ini di Eastern Ngariung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 1, 2, 3, open the door.